Halo, selamat datang di SMPK 7 Penabur, Jakarta. Sekolah ini berada di Kompleks Andres Garden, Jakarta Barat. Yuk, mengenal lebih dekat SMPK 7 Penabur, Jakarta. SMPK 7 Penabur Jakarta memiliki visi menjadi sekolah Kristen yang beriman, berprestasi, dan berwawasan lingkungan, serta misi membentuk kepribadian peserta didik untuk mencapai keseimbangan akademik dan sosial, serta peduli lingkungan. Menghasilkan lulusan berkarakter BEST, BITAF, Excel Worldwide, Share with Society, and Trust in God yang siap bersaing di era disrupsi dan globalisasi. SMPK 7 Penabur Jakarta memiliki fasilitas yang mendukung berlangsungnya kegiatan belajar dan mengajar. Social care merupakan ciri khas sekolah ini dan diwujudkan melalui kegiatan seperti Sahabat Masa Depan, Bakti Sosial, Aksi Sosial, Healthy Day, dan Peduli Lingkungan. Selain itu, terdapat program dan kegiatan sekolah seperti lomba di bidang akademik, OSK, SASMO, juga kegiatan lain seperti Bina Iman, Pramuka, pelatihan 3R, perkemahan Jambore, PMR, OSIS, Bakti Sosial, Best Karakter, dan masih ada program dan kegiatan yang menarik lainnya. SMPK 7 Penabur Jakarta memiliki program kelas bilingual dan ragam ekstrakurikuler yang mengembangkan intelektualitas dan skill siswa seperti Science Club, Math Club, dan Robotik, paduan suara, modern dance, fotografi, gunceng, dan band untuk mengembangkan bakat seni dan mengembangkan jiwa leadership melalui Eskur Pramuka, PMR, dan Paskibraka. Jalinan kerjasama antara sekolah, orang tua, dan siswa membuahkan prestasi membanggakan dalam bidang akademik, seni, dan olahraga. Mari bergabung dalam keluarga besar SMPK 7 Penabur Jakarta. Tuhan Yesus memberkati. Ini dipakai sebagai tes standar untuk menemukan bakat anak-anak selama di bangku sekolah menengah di Eropa seperti mereka melakukannya. Jadi saya certified dari sana. Juga dibantu oleh pengetahuan MBTI yang saya ambil juga sertifikasinya di CPP California. Nah, baik Bapak dan Ibu, CV saya nanti ada di slide saya ini, jadi saya tidak usah bacakan lagi supaya ada cukup waktu untuk kita. Baik Bapak dan Ibu, tes ini dikatakan merupakan tes bawaan. Ibu moderator, nanti kalau misalnya suara saya tidak kedengaran atau apa, boleh di-remind ya. Di-remind saya nanti ya, kalau ada. Baik, Pak. Ya, sejauh ini kedengaran suara ya, Ibu ya? Cukup ya, baik. Nah, jelas terdengar, Pak. Tes ini adalah tes talenta bawaan, jadi karena dia tes talenta bawaan, berarti yang diakses oleh tes ini adalah apa saja kecenderungan yang dibawa oleh seseorang anak ketika dia lahir ke dunia ini. Nah, setiap orang lahir ke dunia ini sudah mempunyai talentanya yang unik. Talenta ini mempengaruhi caranya berpikir, caranya merasa, dan caranya berperilaku. Jadi 3 hal itu. Makanya kalau misalnya orang yang duluan dia gunakan pikirannya, dikatakan unggul dalam berpikir, biasanya dari dia anak-anak sampai dia tua, itu selalu duluan dia gunakan pikirannya. Itu talentanya. Sedangkan orang-orang yang unggul di perasaan, itu dari dia kecil, sampai nanti dia juga tua, selalu duluan dia gunakan perasaannya. Makanya kalau kita marah anak kita sendiri di rumah, itu kita bisa lihat, kalau unggul di pikiran, dia langsung menantang kita.
Kalau unggulnya di perasaan, itu biasanya kalau kita marah, itu lalu menunduk dan meleleh air matanya. Berarti itu cepat dia bereaksi di perasaan. Nah, nanti kalau sudah tua juga sama. Itu orang-orang yang suka berpikir itu selalu gunakan pikirannya duluan. Kalau yang perasaan, kalau menonton TV saja, itu dia siapkan sapu tangan, dia siapkan tisu, lalu dia cari channel yang cocok. Begitu ketemu channel yang ada perasaannya, dia nanti menangis. Lalu dia ada guna tisu tadi, lalu dia lap. Nanti lewat si pemikir, dikatakan, nah, kamu menonton ini cari gara-gara kamu menangis-menangis, ini bohong semua. Udah matikan aja TV-nya, daripada menangis-menangis. Sesudah dimatikan TV-nya, si perasa ini bilang, waduh, orang itu tinggal otak saja. Tidak ada lagi perasaannya. Berarti memang orang yang unggul di pikiran, selalu dia duluan melihat sesuatu dari sudut pikiran. Orang yang unggul di perasaan, duluan dia melihat sesuatu dari sisi perasaannya. Sedangkan orang yang unggul di perilaku, dia ngomong dulu, dia bertindak dulu, baru dia sadar, waduh, maunya saya tidak mengatakannya tadi. Berarti orang ini yang memang cepat sekali bereaksi, nanti sering-sering menyesal. Nah, dari penelitian, kalau orang bekerja sesuai dengan talentanya, apa yang terjadi? Dia merasa puas, dia penuh gairah, penuh semangat, bekerja seolah-olah tidak bekerja, dan karena itu menemukan yang disebut passion-nya. Nah, berarti ketika dia ada passion seolah-olah tidak bekerja, padahal dia bekerja, maka orang ini mencapai yang disebut dengan best performance. Maka orang-orang Eropa itu, karena dibimbing mereka selama di bangku sekolah menengah, itu mereka selalu tidak pernah salah jurusan. Nanti saya beritahukan bagaimana menggunakan tes ini. Nah, begitu kira-kira Bapak Ibu sebagai pengantar dari tes kita ini. Nah, pertanyaan, dari mana dasar tes ini mengetahui bakat bawaan seseorang? Kok bisa tahu bakat bawaannya? Ternyata setiap orang itu ada faktor yang kita sebut faktor turunan. Atau dibawa melalui pewarisan DNA. Berarti saya memperoleh warisan melalui DNA turunan papa, mama, kakek, nenek, opa, oma saya. Saya bawa warisan di dalam diri saya. Nah, warisan sel-sel ini atau yang dikatakan itu inti sel, DNA ini, itu di dalamnya ada kode-kode instruksi yang membentuk misalnya bentuk hidung, bentuk warna mata, tekstur rambut. Makanya kalau orang keriting, itu biasanya tumbuh rambutnya otomatis keriting. Yang membuat dia keriting itu adalah DNA di rambutnya. Makanya kalau diluruskan pun, itu tumbuh nanti yang baru, itu keriting lagi. Karena memang itu DNA-nya, turunannya. Demikian juga sifat-sifat manusia, ada beberapa sifat, dan inilah yang dites oleh asesmen ini. Ada beberapa sifat yang merupakan faktor bawaan. Maka kita katakan kalau begitu, kepribadian manusia itu ditentukan oleh dua faktor. Yaitu satu, faktor bawaan, itu yang bersifat permanen. Jadi misalnya, kalau saya lahir dua tangan, tetapi tangan kiri saya yang lebih dominan, itu dari bawaan. Maka sampai saya mati, tetap tangan kiri saya ini lebih dominan. Ini yang dites oleh tes kita ini. Berarti yang mana dari faktor bawaan yang menentukan sifat-sifatnya yang cenderung nanti ada terus sampai dia tua, sampai permanen. Ini faktor permanen. Lalu ada faktor yang membentuk kepribadian lingkungan. Nah, misalnya, itu anak-anak yang selalu disiplin. Itu anak-anak yang selalu disiplin, di rumah memang keras, orang tuanya disiplin. Bangun pagi, berdoa, kemudian harus meletakkan barang pada tempatnya, tidak ada meletakkan barang sembarangan, harus tepat waktu. Nah, ini disiplin ini, nilai-nilai ini, semua faktor dari lingkungan. Jadi semua nilai-nilai budaya itu diberikan oleh lingkungan. Misalnya, kalau anak lahir, lalu kembar, satu dididik di Jakarta, satu dibawa ke Jepang. Itu sesudah 12 tahun berbeda kepribadiannya, walaupun faktor bawaannya sama. Yang satu lebih disiplin, lebih hormat, lebih juga mungkin agamanya juga beda, sesuai agama di lingkungan di sana. Berarti nilai-nilai ini juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Tetapi
Di dalam tes ini, faktor lingkungan ini kita tidak tes. Jadi yang kita tes adalah hanya faktor bawaan yang bersifat permanen, dan karena itu hadir terus sampai dia mati. Begitu kira-kira Bapak Ibu. Catatan yang kedua. Catatan yang ketiga. Bapak dan Ibu di dalam tes ini, Bapak dan Ibu bisa melihat, itu di halaman pertama, itu di namanya ada 16 kotak. Ini 16 kotak tema bakat bawaan. Jadi sampai saat ini sudah dipetakan bahwa umat manusia di dalam 16 kotak ini. Ini pengetahuan sampai saat ini. Mungkin di masa depan bisa lebih rinci lagi. Bisa menjadi 36, bisa menjadi 64. Itu nanti tergantung perkembangan ilmu pengetahuan. Sampai saat ini sudah dikotakkan dulu untuk memudahkan kita memahami ada 16 peta bakat. Nah, Bapak dan Ibu lihat di mana peta bakat anaknya. Karena nanti di dalam penjelasan ini, saya akan menyinggung semua masing-masing peta bakat itu. Jadi kalau misalnya anaknya ada di nomor 1, otomatis diberi gelarnya the most responsible. Jadi hilang nomornya. Jadi Bapak dan Ibu lihat angkanya. Kalau dia di nomor 12, itu nanti diberi gelarnya the entrepreneur. Berarti hilang nomor 12. Begitu Bapak Ibu. Nah, lihat dulu sebentar tesnya, supaya nanti Bapak dan Ibu saya bicara, lalu kita memvalidasi. Benar nggak anak kita ada di kotak tema bakat seperti itu. Di halaman sesudah daftar isi Bapak dan Ibu, di situ ada angka yang kita lihat di huruf merah, itu angka konsistensi. Misalnya orang ini konsistennya 90%. Ini tes saya misalnya, ini ada judul namanya dulu Fidelis Waruhu, ada huruf-huruf kecil, ya kan, ada di sini apanya, dan ada tadi tema bakatnya The Idealist. Ada di situ, Bapak dan Ibu lihat. Nah, ini akan konsistensi ini, 90% ini ada yang 100, ada yang 90, ada yang 80, ada 70, ada 65, dan seterusnya. Nah, saya jelaskan itu dari mana angka konsistensi ini. Nah, angka konsistensi ini, Bapak dan Ibu, diperoleh dari cara anak menjawab. Cara dia menjawab psikotesnya. Karena psikotes ini menggunakan inventory. Inventory itu bertanya seperti ini kira-kira. Apakah Anda itu A, suka ngobrol, B, suka diam? Jadi ditanya. Nah, anak-anak yang suka ngobrol, kalau menjawab suka ngobrol, berarti dia menjawab sesuai dengan diri aktualnya. Berarti ini bagus. Tetapi ada anak kadang-kadang, dia sebenarnya suka ngobrol, tetapi ini masalah sering. Karena sering dipanggil ke sekolah orang tuanya gara-gara ribut di kelas, suka ngobrol dan seterusnya. Jadi itu dari SD dulu, ya kan? Jadi ada terbawa-bawa sekarang. Makanya begitu ada pertanyaan ini, apakah Anda A, suka ngobrol, B, suka diam? Dikatakan suka diam. Berarti yang dia jawab adalah diri idealnya, bukan diri aktualnya. Nah, kalau dia jawab diri idealnya, tentu nanti hasil tesnya ini tidak akurat. Maka kita buat 2 kali tes. Jadi di bagian pertama, itulah yang ada angka konsistensi itu tadi, di bagian pertama, kita menanyakan kepada anak di bagian pertama, apakah bagaimana dia. Kemudian direkam oleh sistem. Pada bagian kedua, kita tanya yang sama, dengan cara yang berbeda, jadi kita tadi, lalu diverifikasi oleh alat tes. Apakah yang dia jawab di A, sama dengan yang dia jawab di bagian kedua. Nah, verifikasinya ini satu item bisa 7 kali sampai 13 kali. Jadi diverifikasi. Makanya tes ini kadang-kadang panjang sedikit waktu apanya yang harus dijawab ya, tidak, 1, 2, 5 dan seterusnya. Nah, kalau anak kita apa yang dikatakan di bagian pertama, jawabannya sama dengan bagian yang kedua, konsisten, maka dikasih konsistensinya 100%. Kalau ada 90%, berarti ada 10% yang mungkin tidak konsisten. Berarti ada kemungkinan kurang sesuai dengan diri anak 10%. Kalau tingkat konsistensi 80%, itu artinya berarti tes ini kemungkinan besar ada 20% mungkin kurang sesuai. Jadi nanti perlu dibaca. Tetapi biasanya masih akurat kalau 80%. Kalau 70% berarti makin banyak yang kurang sesuai kemungkinan. Apalagi kalau 65, berarti makin banyak lagi.
Berarti harus dibaca dengan hati-hati. Berarti kalau begitu Bapak dan Ibu ditanya kepada saya, Pak Fidelis, seberapa akurat alat tes ini? Dari penelitian ilmiah selama 40 tahun, akurasi tes ini adalah 80 sampai kira-kira 90%. Kalau anak menjawab apa adanya. Tetapi kalau anak itu menjawab diri idealnya, itu tadi dia menjadi kurang akurat. Karena yang akan digambarkan oleh tes ini adalah diri pribadi orang yang dipikirkan oleh anak itu. Maka kurang konsisten. Berarti nanti kita perlu membaca dengan hati-hati, dan untuk itu seminar hari ini untuk validasi. Begitu kira-kira Bapak dan Ibu. Jadi, walaupun 65%, bisa jadi juga cukup akurat. Karena kebetulan di-adjust oleh komputer, dan juga kita meng-adjust di apa, karena kita lihat sebenarnya dia ini. Lalu kita berikan juga adjust, walaupun tingkat konsistensinya rendah. Tapi untuk itu, perlu Bapak dan Ibu membaca. Begitu kira-kira catatannya Bapak Ibu. Nah, kita langsung mulai sekarang melihat 16 kotak itu Bapak dan Ibu. Kita mulai validasi pertama. Di dalam tema bakat ini, dari 16 tema bakat itu, sudah diatur bahwa nomor 1 sampai dengan nomor 8, Bapak dan Ibu, nomor 1 sampai dengan nomor 8 ini, itu adalah orang-orang yang kepribadiannya introvert. Berarti Bapak dan Ibu bisa memvalidasi. Jadi kalau ada anaknya ada di kotak nomor 1 sampai nomor 8, itu artinya anak-anak ini introvert. Apa? Dari mana kita tahu? Berarti waktu TK dulu. Anak kita yang introvert biasanya butuh waktu untuk bersosialisasi. Hari pertama mesti mamanya ada di dalam kelas. Karena kalau situasi baru orang introvert tidak langsung nyaman. Hari kedua mamanya di luar, pintu dibuka. Hari ketiga, guru mengatakan, kita nyalakan AC, sekarang mami-mami keluar. Lalu sambil maminya keluar di pintu, dia katakan, sayang, nanti mami tunggu di luar. Lalu anaknya mengatakan, mami jangan bohong. Oh, berarti maminya ini sudah terkenal, sering PHP, kasih PHP ke anaknya. Nah, ya biasanya langsung ketahuan. Nah, Bapak dan Ibu, berarti anak-anak introvert itu, berarti mereka butuh waktu untuk sosialisasi. Kalau nanti sudah mereka besar, itu kalau masuk ke situasi baru, tenang dulu, diobservasi dulu. Tidak langsung ngomong. Bukan berarti tidak mau ngomong. Nah, nanti kalau dia sudah nyaman, dia ngomong. Berarti lebih mereka tenang, lebih suka kesendirian. Itu kira-kira ciri-cirinya. Nah, semakin dia ke kanan, semakin introvert. Berarti nomor 4 ini paling introvert. Kalau tidak disapa, dia tidak ngomong. Baru nomor 2, nomor 3 ini. Dari 5, 6, 7, 8, nomor 8 ini adalah paling introvert. Sama. Makanya nanti ini perlu nanti anak-anak introvert ini, Bapak dan Ibu, otomatis perlu kita latih mereka sedikit untuk banyak bergaul, ngajar sekolah minggu, supaya naik sedikit cara bergaulnya. Karena kalau enggak, di masa pandemi ini, senang sekali mereka. Diam-diam aja di kamar. Datang tamu pun mereka di kamar aja. Tidak mau keluar. Nah, itu anak-anak introvert. Berarti Bapak dan Ibu lihat, benar enggak anak kita ada di situ, introvert? Tentu anak-anak introvert banyak ngomong di rumah. Tetapi lihat dia di situasi baru. Kalau sudah dewasa, kelihatan enggak? Kelihatan. Orang dewasa yang introvert biasanya tidak suka datang ke pesta. Kalau datang ke pesta, selesai salam, pengantinnya langsung pulang. Karena tidak suka dia, apalagi banyak orang tidak dia kenal. Nah, tetapi kalau di pesta yang banyak dia kenal, dia datang. Begitu kira-kira. Baik. Bapak dan Ibu kita lihat, nomor 9 sampai 16, itu adalah anak-anak ekstrovert. Nah, ini ekstrovert. Berarti semakin dia ke kiri, semakin ekstrovert. Berarti anak-anak ini dulu hebat sekali bersosialisasi. Datang ke sekolah, itu hari pertama masih menangis, pulang sekolah sudah ada temannya. Hari kedua sudah banyak temannya. Hari ketiga lupa mamanya. Sudah asik. Berarti ini semakin ke kiri, ini dari 16 ini, semakin dia ke kiri, semakin ekstrovert. Nomor 9 dan 10 paling ekstrovert dari 16 tipe bakat ini. Maka kalau 2 orang anak yang tipe nomor 9 duduk sebangku dengan tipe nomor 10, hanya 2 orang mereka dalam satu kelas, ribut seluruh kelas. Apalagi yang nomor 13, ini paling ekstrovert di barisan ini. Ini yang nomor 13 ini diberi gelarnya hard charging. Baterainya tidak pernah lowbat. Suka jalan-jalan di kelas. Makanya kalau tidak ada guru, dia jalan di kelas.
Berarti ini memang bawaannya. Nah, Bapak dan Ibu berarti orang-orang ekstrovert ini yang bedanya dengan introvert adalah mereka bagus sekali di lingkungan yang baru, cepat bersosialisasi, kecepatan ngomongnya juga cepat, ya kan? Dan mereka cepat bereaksi, cepat berkata-kata, cepat kalau mengungkapkan emosinya, cepat mengungkapkan pikirannya, maka orang-orang ini biasanya bagus bekerja juga di luar rumah. Nah, itu kira-kira Bapak Ibu. Jadi dicek. Nah, kalau anak Bapak dan Ibu, sebenarnya dia sangat introvert, sangat pendiam. Dia misalnya ada di nomor 14. Tetapi, ini ekstrovert. Tetapi sebenarnya dia sangat pendiam. Kemungkinan dia ada di nomor 2. Jadi itu mungkin tadi yang kurang sesuai itu, yang kurang konsisten itu. Ya. Nah, kalau dia ada di nomor 11, berarti itu sebenarnya kemungkinan dia ada di nomor 2. Jadi dia introvert, tetapi dia mengatakan di tes yang nomor 11. Jadi sudah diatur tes ini. Kalau bukan nomor 9, berarti 5. Kalau bukan 5, berarti 9. Kalau bukan 13, berarti 1. Kalau bukan 1, berarti 13. Jadi nomor 16 ke 4, 8 ke 12. Begitu dia nanti kita melihatnya. Nah, ini validasi yang pertama. Jadi Bapak dan Ibu melihat anaknya sangat pendiam, dia di nomor 4. Tetapi dia banyak sekali ngomong apa, ketemu orang baru apa, berarti bukan di nomor 4. Kemungkinan dia di nomor 16. Begitu kira-kira cara membacanya Bapak Ibu. Ya. Jadi Bapak dan Ibu bisa juga mengadjust. Ya. Oke. Sekarang kita lihat catatan yang berikutnya. Ini 16 tema bakat itu dengan masing-masing gelar-gelarnya. Gelar-gelar mereka ini mengatakan mengenai kepribadian mereka. Kita lihat karakteristiknya. Jadi Bapak dan Ibu sambil melihat karakteristik ini, itu anak-anak kita itu juga sekaligus Bapak dan Ibu diverifikasi. Betul enggak anaknya ada di kotak itu? Itu maksudnya. Nah, kita lihat kotak yang pertama. Nomor 1, 2, 3, 4. Anak-anak yang ada di sini adalah anak-anak yang sangat setia pada komitmen. Maksudnya apa? Dari mana Bapak dan Ibu bisa lihat? Anak-anak nomor 1, responsible, loyal, perfeksionis, independen. Kalau mereka dulu misalnya dikatakan oleh guru, anak-anak, tolong dikerjakan PR ini. Itu sampai di rumah mereka mengerjakan PR-nya. Jadi, komit. Selesaikan PR-nya. Itu maksudnya. Kalau Bapak dan Ibu memberi tugas, kamu nanti selesai sekolah buat ini. Langsung dia buat. Berarti ini melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Komit. Itulah maksudnya. Nah, kita lihat nomor 5, 6, 7, 8, itu kehebatan mereka adalah ahli di sistem. Maksudnya bagaimana? Ini anak-anak ini suka sekali ingin tahu bagaimana cara bekerja sesuatu. Maka kalau orang tua pergi dari rumah, itu suka mereka bongkar bongkar alat-alat. Mereka mau periksa bagaimana cara kerjanya. Nah, khususnya anak nomor 5, itu biasanya, itu disebut namanya mekanik, itu suka bongkar-bongkar barang. Bagaimana cara kerjanya. Yang artistik ini nanti suka itu mengkombinasikan warna-warna. Jago sekali di kombinasi warna. Itu ahli sistem warna. Yang idealis, sistem ideal. Berarti ini ahli psikologi. Bagaimana caranya, sistem keluarga yang bahagia, yang apa, sistem tata negara. Sedangkan yang konsep, ini sistem konsep-konsep. Inilah yang nanti menciptakan program-program seperti program yang digunakan di multi-level marketing. Jadi mereka ciptakan sistemnya, sistem nanti bekerja untuk mereka. Nah, itu ahli-ahli sistem, konsep. Nah, berarti ini orang-orang yang ingin tahunya sangat banyak. Ingin tahu banyak. Kadang-kadang juga karena mereka bongkar barang, tidak tahu nanti bagaimana memasangnya ulang. Nah, itu juga. Ya kan? Nah, nomor 9, 10, 11, dan 12, ini adalah orang-orang yang sangat ahli di bidang komunikasi. Berarti ahli ngobrol. Nah, ini anak-anak ini, marketer nomor 9, generous, optimistic, entrepreneur. Suka sekali ngobrol. Mereka suka diskusi. Nah, kalau guru waktu di TK dulu, bagaimana kita tahu anak-anak marketer ini dengan sampai nomor 12 entrepreneur? Itu waktu guru mengatakan, anak-anak, besok tolong dibilang kepada mami supaya kita bawa barang ini. Anak nomor 1 sampai 4 langsung perhatiin. Dia catat apa yang harus dibawa. Sedangkan nomor 9, 10 sampai 12 itu waktu gurunya mengatakan bawa barang ini, mereka asing betul.
ngobrol. Akhirnya dia tahu ada yang harus dibawa besok. Tetapi tidak tahu dia apa itu. Besok sudah sampai di halaman sekolah. Anak-anak nomor 9 sampai 12, dia lihatlah anak-anak nomor 1, 2, 3, 4 yang komit sudah bawa barangnya. Baru dia katakan, "Mama, itu kita bawa barang seperti itu." Mamanya bilang, "Mengapa kamu baru bilang sekarang?" "Iya, baru ingat." Makanya Bapak dan Ibu, ini anak-anak yang nomor 9 sampai 12 ini bukan tidak bertanggung jawab, tetapi mereka lupa. Makanya nanti anak-anak Bapak dan Ibu yang ada di nomor 9 sampai dengan 12, karena bawaannya begitu, wajib membuat catatan agenda. Karena kalau enggak, itu lupa dia tugasnya, banyak sekali tugas di menit terakhir. Menumpuk. Akhirnya dia frustrasi. Nah, apalagi juga guru menerangkan, itu dia ngobrol. Nah, nanti berarti perlu latihan fokus anak-anak yang di sini ini. Nah, Bapak dan Ibu, sekarang nomor 13, 14, 15, 16, apa keunggulan ini? Bapak dan Ibu bisa lihat keunggulan mereka. Ahli di dalam mengatur. Mereka adalah manajer-manajer. Itu nomor 13, 14, 15, 16. Suka ngatur. Ngatur orang. Kalau tidak ada orang pun, barang mereka atur. Suka ngatur-ngatur. Waktu kuliah ini dulu di Roma, saya tanya sama profesor saya. Saya bilang, apakah ada perbedaan antara pria dan wanita? Dikatakan tidak ada perbedaan. Dari penelitian selama 40 tahun Bapak dan Ibu, 40 tahun penelitian ini, tidak ada beda wanita dan pria. Semua kalau ada pokoknya di sini, entah dia laki-laki, kalau wanita pun suka mengatur. Termasuk mengatur suaminya. Makanya suami mereka nanti membentuk perkumpulan. Suami-suami takut istri. Ada juga itu perkumpulannya. Ya. Nah, Bapak dan Ibu, saya tanya lebih lanjut. Kok bisa mereka dapat tipe suami yang bisa mereka atur? Itu ketawa profesor saya, dia bilang, Fidelis, itu waktu pacaran, mereka sudah menyeleksi. Hanya yang mereka bisa atur, yang terus ke perkawinan. Yang tidak bisa mereka atur, mereka cari. Mereka ceraikan. Oh, itu tidak usah. Tidak lanjut. Itu kira-kira. Nah, Bapak dan Ibu berarti yang menjadi suami-suami yang ada di sini ini berarti korban pilihan ya selama pacaran. Baik Bapak dan Ibu, ini kelakar aja, ini pasti karena cinta, bukan karena bisa mudah diatur, bukan. Oke, baik Bapak dan Ibu, kita lihat yang berikutnya. Berarti kesimpulan dulu Bapak dan Ibu, supaya Bapak dan Ibu bisa dulu melihat anak-anaknya. Baris 1, ahli komitmen. Baris 2, ahli sistem, berarti bagus di programming, komputer, sistem. Nomor baris 3, ahli komunikator, berarti bagus di marketing. Semua orang-orang ini, bisnis, bagus. Keempat, bagus di manajerial. Begitu kira-kira apanya. Bapak dan Ibu, bagaimana saya bisa lihat anak saya? Lihat, anaknya setia enggak pada komitmen. Masih Bapak dan Ibu suruh-suruh enggak? Ini anak-anak ini kalau SMP sekarang sudah tidak disuruh-suruh lagi. Sudah mengerjakan PR-nya. Nah, yang ini berarti suka bongkar-bongkar, sudah ingin tahunya banyak sekali, banyak bertanya. Yang ini berarti mungkin sering-sering lupa barangnya, sering lupa tugasnya. Berarti masih diingatkan tanggung jawabnya yang ini. Karena banyak ngomong, ya kan? Dan selalu ada alasan Bapak dan Ibu ini. Dan yang ini suka ngatur-ngatur. Minimal barang-barang pribadinya diatur. Bukunya disusun rapi, begitu. Kalau yang ini biasanya dompetnya disusun menurut urutan uangnya. 100.000, ya kan? 75.000, ada sekarang 75.000. 50.000, 20.000, 10.000, dan seterusnya. Dia atur-atur yang nomor ini. Yang ini mengatur untuk mengharmoniskan. Nanti kita lihat satu-satu. Baik. Bapak dan Ibu, seperti itu dulu, kita lihat sekarang per kolom. Jadi sudah ada kesimpulan per baris. Ini karena tema bakat ini adalah bersifat internasional, jadi Bapak dan Ibu kemana saja petanya seperti ini. Begitu kira-kira. Jadi nanti dipakai juga di beberapa perusahaan, khususnya yang dari luar negeri, ini mereka pakai peta bakat ini. Baik, Bapak dan Ibu, kita lihat sekarang yang kolom pertama. Semua anak-anak yang ada di kolom 1, 5, 9, 13, berarti kolom 1 ini, berarti nomor the most responsible, the mechanic, the marketer, the most hard charging, ini semua anak-anak ini unggulnya adalah di pikiran. Unggul di pikiran, analisa data, fakta-fakta, dan juga data-data. Maka nanti di dalam
pemilihan-pemilihan jurusan, karena ini anak ini nomor satu ini adalah dia unggul di pikiran, sekaligus juga jago di komitmen, maka anak-anak ini bagus sekali dianalisa, komit juga, dan bagus sekali juga data-datanya sebab akibat persis melakukan sesuai dengan analisanya, pikirannya, logis, maka dikatakan orang-orang ini the most responsible. Data-datanya bagus sekali. Sedangkan yang ini, analisanya hebat, dia cari bagaimana cara kerjanya, dan juga ahli sistem. Berarti bagaimana cara kerja sesuatu. Berarti memang pikiran mereka itu sudah seperti mesin. Kalau begini, begini. Kalau begini, begini. Kalau begini, begini. Maka mereka ini ahli di dalam mekanik. Maka diberi gelarnya mekanik. Nah, sedangkan orang-orang ini, the marketer ini, itu ahli di dalam komunikasi, cepat sekali mereka menganalisa, orang ini bisa dipengaruhi, yang ini bisa caranya begini, begini pengaruhnya, maka orang ini yang diberi gelarnya the marketer. Sedangkan ini adalah ahli yang mengatur, dia analisa, ini tidak beres, yang ini, kamu ke sana, ini, diatur, ini. Maka ini jalan-jalan. Dia lihat, dia kejar ini, dia bereskan ini, atur di sini. Makanya kalau di restoran, begitu dia lihat, dia manajer, tidak beres kursi, sudah kacau, itu langsung, bereskan, ini. Jadi ini ahli di bagian itu hard charging, tidak pernah low bed. Nah, sekarang pertanyaan Bapak dan Ibu. Berarti kalau begitu, ini introvert. Berarti nomor 1 dan nomor 5. Karena dia introvert, berarti cocok bekerja di dalam ruangan. Yang ini extrovert, 9-13. Berarti cocok bekerja di luar ruangan. Nah, kita lihat sekarang. Berarti anak-anak yang ada di introvert, yang analisa kuat dan komitmen bagus, bisa nggak menjadi IPA atau IPS? Bisa. Kalau dia IPA, berarti cocok di bidang program komputer, teknik, bagus sekali, karena mesin, teknik semua, teknik elektro, komputer programming, bagus. Itu, berarti IPA juga cocok. Dokter analis, bagus sekali. Dokter bedah, bisa mereka. Ahli teknologi, kedokteran, bagus. Nah, itu nanti yang ada di kemungkinan jurusan yang direkomendasikan. Dasarnya itu. Oke ya Bapak Ibu? Bisa IPS enggak? Bisa. Ini karena dia cocok di bidang fakultas hukum, karena kuat di pikiran, fakultas hukum juga boleh. Berarti kalau fakultas hukum jangan pengacara karena dia introvert. Cocoknya apa? Berarti cocok dia di bidang hakim. Jangan tidak banyak ngomong. Nah, kalau ekonomi, jangan di marketing. Yang nomor 5 dan... Berarti cocok di bidang finance. Cocok di bidang akuntansi. Nah, maka nanti yang ini jangan di akuntansi. Ini orang apa ya kan? Cocoknya di mana? Di bidang bisnis, marketing, ya kan? Kalau hukum ini pengacara. Nah, kalau dokter, mungkin tidak suka dokter ini. Karena itu terlalu monoton. Harus apa ini. Mungkin kalau dokter nanti lalu dia aktif di multi level marketing. Di bagian kesehatan, ya kan? Nah, dari sinilah saya memberikan itu Bapak dan Ibu, saya beri yang disebut dengan kemungkinan jurusan di SMA. Dari situ, nanti ini saya jelaskan satu kali aja, supaya Bapak dan Ibu tahu dari mana apanya. Berarti anak-anak yang misalnya ini dikasih jurusannya, lebih banyak jurusannya di IPA. Kalau warnanya kuning ini, itu artinya sebagian besar jurusan ini mendukung bakatnya. Tetapi kalau anak itu mengambil ekonomi, akuntansi, ilmu ekonomi manajemen, dan hukum, maka harus dia mengambil IPS. Berarti yang warna merah ini cocok di jurusannya. Nah, itu nanti Bapak dan Ibu sebagai pedoman. Nah, ini jurusan yang ini tidak cocok untuk mereka. Yang di sini ini. Begitu kira-kira membacanya nanti itu Bapak Ibu. Sehingga nanti saya tidak lagi jelaskan bagian itu. Nah, Bapak dan Ibu sekarang saya jelaskan kolom 2. Kolom 2 ini adalah orang-orang yang unggul di perasaan. Berarti nomor 2, 6. Maaf, kita buat dulu apanya. Nomor 2, 6, 10, 14. Ini keunggulannya adalah unggul di perasaan, data-data, juga di empati, unggul di hubungan pribadi, dan unggul sekali di kemanusiaan dan seni.
Berarti semua nomor 2 sampai dengan nomor 14 kolom ini, mereka bagus sekali di bidang seni dan juga di bidang desain grafis. Bagus sekali orang-orang ini di desain grafis. Maka Bapak dan Ibu, orang-orang yang ada di sini adalah orang-orang juga yang melayani dengan hatinya. Bagus semua orang-orang ini untuk karya pelayanan. Hospitality. Ada 5 minimal hospitality yang paling dasar. 1 dokter, berarti ini cocok semua dokter. 2 psikolog, kan itu menghost orang juga, cocok semua host. Ini 3 pekerjaan religius, melayani juga dengan hati. Itu berarti pekerjaan religius itu bagus sekali mereka semua di sini ini. Dan 4 pekerjaan yang sosial, melayani di sosial, perawat, guru dan seterusnya. Dan yang kelima itu adalah event organizer, seperti para wisata itu membuat layanan-layanan, jasa dan seterusnya. Bagus sekali mereka di situ. Nah, Bapak dan Ibu, kalau nomor 2, 6, 10 dan 14 mengambil jurusan kedokteran, mereka ini adalah dokter-dokter yang sangat bagus. Karena pasiennya sembuh sebelum mereka menulis resep. Kok bisa? Karena orang-orang di sini nomor 2, 6, 10, 14, kalau datang pasien, dia menghadapi dengan perasaannya, empati. Yang mana yang sakit, Ibu? Sudah berapa lama sakitnya? Yang mana? Dipegang. Jadi si pasiennya bilang, waduh dokter saya ini sudah tahu dia apa sakit saya. Maka dia sudah menimbulkan penyembuhan dari dalam sendiri. Berarti orang-orang ini memang orang-orang yang bagus di pelayanan. Hanya sayang sekali, anak-anak yang ada di nomor 2, 6, 10, 14, kurang begitu bagus di matematika. Karena matematika itu mengandalkan analisa pikiran. Makanya biasanya guru menerangkan dari satu sisi dari depan ini. Itu dia mengerti, dia apa. Tetapi nanti ditanya dari samping kiri ini atau dari belakang. Itu orang perasa, tidak bisa dia menganalisa ke sana. Makanya sudah mereka siapkan, tetapi kok tidak bisa menjawab. Nanti sesudah dijelaskan baru bilang, oh iya ya. Berarti orang-orang yang ada di sini sebenarnya bisa mereka matematika, hanya karena biasanya cara-cara mengajar guru matematika itu selalu dijelaskan di depan, tetapi nanti ditanya di kiri, atau di kanan, atau di belakang, sisi lain. Maka anak-anak ini kalau mau jago di matematika, Bapak dan Ibu, harus kita membantu mereka. Pelajaran minggu depan, kita sudah mulai jelaskan minggu ini. Supaya nanti kalau gurunya benar, apa anak-anak jelas? Biasanya guru-guru matematika itu banyak mereka dari pemikir. Dia tanya, jelas? Begitu sih dia selesai menjelaskan. Jelas anak-anak? Itu dijawab oleh anak-anak yang nomor 1 sampai 13. Jelas Pak. Ini baru rasa-rasa sudah dihapus. Baru rasa-rasa. Makanya dulu, ada guru saya dulu, itu dia ada di nomor 13. Nah, kami perasa. Apa dikatakan oleh guru saya? Sudah jelas, anak-anak. Kami baru rasa-rasa, sudah dihapus. Apanya yang jelas? Dijawab, ini sudah jelas. Lalu saya tanya, Pak, itu bagaimana Pak yang ini, yang membuat ini. Apa jawabnya? Ingat Fidelis, hanya 1 kali pisang berbuah di dalam seumur hidupnya. Sesudah dia berbuah, dia mati. Ini saya sudah jelaskan 3 minggu yang lalu. Ingat, 1 kali saja buah pisang berbuah. Wah, itu kalau sudah dikatakan begitu, ciut kami. Tidak berani bertanya lagi. Karena pisang hanya 1 kali berbuah. Ya kan? Sudah itu dia mati. Udah, berarti salah sendiri aja. Nah, berarti Bapak dan Ibu, sering anak-anak ini lemah di fisika, lemah di matematika, cara membantunya begitu. Nah, Bapak dan Ibu kita lihat sekarang loyal. Mengapa dikatakan ini the most loyal? Karena orang-orang ini sangat setia pada komitmen dan sangat empati. Berarti kalau dia berjanji ke seseorang, itu pasti, karena empatinya, pasti akan ditepati. Janjinya itu, rugi pun tidak apa-apa. Maka dikatakan loyal. Makanya orang-orang ini biasanya, kalau sudah setia pada perusahaan, sudah mengatakan setia, itu pasti dia loyal. Tidak akan mungkin main belakang. Di dalam hubungan pribadi juga sama. Berarti orang-orang loyal. Berarti kalau Bapak dan Ibu harus cari finance di sini. Orang-orang ini. Ya kan? Nah,
Disebut ini artistik kenapa? Karena ini ahli di perasaan, ahli di seni, juga bagus di sistem. Maka mereka ini adalah mereka melihat bagaimana bentuk, bagaimana warna, bagaimana yang serasi, bagaimana yang cocok. Ini tidak bisa diajarin. Maka mereka bagus sekali di desain visual, communication visual, bagus sekali. Bagus sekali juga mereka di bidang arsitek, desainnya. Makanya nanti kalau bagus mereka di fisika, ini bagus sekali mereka di arsitek, itu desainnya selalu bagus. Artistik. Makanya ini anak-anak yang artistik ini, kalau belanja, itu ciri-cirinya, itu selalu jalan-jalan dulu, keliling-keliling dulu, untuk melihat, membanding-bandingkan. Dan dia selalu senang window shopping, untuk melihat-lihat bagaimana, karena sistem keindahan. Sedangkan yang ini selalu meletakkan barangnya di tempatnya. Jadi kalau kita geser sedikit barangnya, dia tahu. Jadi komit dia harus sesuai persis barangnya. Nah, nomor 10 disebut generous, kenapa? Karena ini ahli komunikator dan jago sekali di empati. Berarti kalau temannya meminta bantuan, murah hati kan generous. Fidelis bantu dulu ini. Dia sudah pergi ke sana bantu temannya. Fidelis bagaimana ini? Dia sudah bantu lagi yang ke sana. Jadi bantu semua teman-temannya. Akibatnya lupa dia tugasnya tidak dikerjakan. Nah, makanya orang-orang generous ini sering sudah beres semua tugas-tugas sosialnya, tetapi lupa tugas-tugas pribadinya. Maka orang-orang ini sebenarnya cocok sebagai hamba Tuhan. Di mana yang dibutuhkan, dia sudah datang ke sana. Menangis bersama orang yang menangis, ketawa bersama orang yang gembira. Nah ini, orang-orang ini tidak hitung-hitung waktu. Mereka generous. Maka kalau misalnya ada uang, ada yang membutuhkan, mereka berani menyumbang. Ini orang-orang generous. Berarti ini sosial. Bagus di bidang sosial. Apalagi ini kalau dokter. Pasien yang tidak bisa bayar, udah pulang aja, enggak apa-apa. Doakan aja saya, katanya. Ini. Nomor 14, ini disebut manajer yang mengharmoniskan. Karena dia bisa tahu, yang ini cocok di sini, yang ini maunya begini, yang ini apanya ini. Hubungan pribadi, dia tidak mau konflik. Maka dia selalu mengharmoniskan. Makanya tipe orang yang ada di nomor 14, Bapak dan Ibu, itu kalau dia laki-laki, dia adalah tipe ayah yang baik. Kalau dia wanita, dia adalah tipe ibu yang baik. Jadi nomor 14 inilah dari 40 tahun penelitian adalah tipe menantu yang terbaik. Mengapa? Karena dia harmoni, dia atur semua mertuanya, papanya, keluarga, semua dia atur secara harmoni. Tidak suka konflik. Mengalah, lebih bagus. Makanya kalau ini manajer, Bapak dan Ibu, itu semua bawahannya itu tidak ada satupun yang memberontak. Karena dia bagus sekali memanage semuanya. Sebelum memberontak, dia sudah, ini, ayo kita buat ini. Nah, makanya ini juga, kalau Bapak dan Ibu punya menantu yang ada di sini, Bapak dan Ibu hidupnya bahagia sekali. Karena dia akan memperhatikan apa yang terbaik untuk mertuanya. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, nanti kalau pilih menantu, jangan lupa dites dulu. Harus dia di tipe nomor 14. Ya kan? Nah, dites dulu, Bapak Ibu. Kalau sudah punya menantu, jangan dites. Nanti Bapak dan Ibu kecewa. Siapa tahu dia tidak di nomor 14 ini. Nah, baik. Bapak dan Ibu, kita pindah ke kolom yang berikutnya. Kolom yang berikutnya ini adalah beda sekali. Kalau kolom 1 ahli di pikiran, kolom 2 ahli di perasaan, kolom 3 ini keahliannya di imajinasi dan intuisi. Mereka juga punya kemampuan rasa, bisa mengintuisi perasaan orang, jadi bisa dia rasakan perasaan orang yang jauh, padahal belum dia lihat, bisa dia memberi makna kepada peristiwa-peristiwa yang terjadi. Nah, karena mereka ini ahli di intuisi, ahli di bidang makna, maka cocok sebagai psikolog. Ini sudah psikolog sebelum belajar psikologi. Itu Bapak dan Ibu, orang-orang yang ada di bagian ini. Nah, berarti Bapak dan Ibu kita lihat sekarang satu persatu. Apa ciri-ciri anak-anak ini kalau Bapak dan Ibu supaya bisa kita tahu mereka ini bagaimana sih? Ciri-ciri anak-anak yang ada di nomor 3 sampai 15. Ciri-ciri mereka yang paling Bapak dan Ibu bisa observasi ialah kalau ke kamar mandi, lama di kamar mandi. Mereka bawa handphonenya. Atau hanya sendiri tanpa handphone, itu berimajinasi dulu dia. Mengkhayal dulu di kamar mandi. Makanya lama di kamar mandi.
Kalau mereka kena air di kepalanya, itu muncul macam-macam gagasan. Saya buat ini, buat ini, buat ini, buat ini. Macam-macam di gagasan di kepalanya. Begitu, Bapak Ibu. Nah, berarti kita lihat sekarang satu persatu. Itu ciri-cirinya. Berarti karena mereka ini jago di imajinasi, Bapak Ibu, kalau mengambil kedokteran boleh, boleh. Tetapi tidak boleh dokter bedah. Karena jago di imajinasi. Hati-hati kalau dokter bedah. Nanti sudah selesai dia potong, entah apa diimajinasikannya, bahaya, ya kan? Berarti cocok bagi apa? Dokter psikiater, ahli kejiwaan. Nah, itu cocok mereka di situ. Berarti ini sudah psikolog sebelum psikolog. Ini. Nah, kalau arsitek, berarti bagus sekali Bapak Ibu. Imajinasinya bagus, ya kan? Berarti yang tidak cocok apa? Fakultas hukum. Karena di fakultas hukum tidak ada imajinasi. Ya atau tidak, ya kan? Nah, cocok di fakultas hukum. Baik. Kita lihat sekarang, satu-satu. Nomor 3 ini disebut perfeksionis. Ahli imajinasi, mampu mengintuisi, dan selalu setia pada komitmen. Maka orang ini adalah orang yang sangat sempurna. Tidak mau melanggar aturan. Tidak pernah terlambat ke sekolah. Selalu mengerjakan PR-nya dengan tepat. Karena orang-orang yang perfeksionis. Harus tepat. Persis. Dan nomor 3 ini ada satu keunggulannya Bapak dan Ibu yang perlu Bapak dan Ibu tahu. Itu hanya 3% dari penduduk dunia, nomor 3 ini. Dan mereka mempunyai panggilan jiwa yang disebut sebagai indigo. Jadi mereka ini ada titipan dari pencipta untuk mereka adalah healer, penyembuh di dunia ini. Jadi mungkin ini turunan Sinse. Ada turunan Sinse di dalam keluarga. Begitu Bapak Ibu. Nanti diperiksa. Dia itu punya prana, kekuatan prana, atau mampu melihat apa yang belum terjadi di masa depan, atau mampu membaca masa lampau, atau mampu melihat makhluk-makhluk. Nanti dia tahu tempat rumah yang bagus, yang mana yang tidak cocok, selalu nanti tidak beruntung, dan seterusnya. Berarti Bapak dan Ibu, ini adalah perfeksionis. Nah, ciri-ciri anaknya berarti bagus di perencanaan, semua tadi, di psikologi, dan seterusnya. Nomor 7, idealis. Nah, Bapak dan Ibu, ini orang yang mengintuisi. Orang yang bagus di imajinasi. Dan ahli sistem. Maka dia sering-sering nanti berpikir, saya akan menciptakan sistem negara terbaik. Berarti ini ahli tata negara. Saya akan menciptakan sistem keluarga yang terbaik. Berarti ahli konselor keluarga. Saya akan menciptakan sistem gereja yang terbaik. Berarti ahli sebagai pendeta. Menciptakan sistem umat. Atau saya menciptakan bagaimana sistem perusahaan yang terbaik. Yang ideal. Bagaimana perusahaan yang itu. Berarti ahli corporate culture di perusahaan. Berarti orang HRD. Itu. Nah, berarti orang ini pokoknya semua yang ideal-ideal. Hanya ada satu nanti ciri-ciri yang Bapak dan Ibu bisa tahu dari orang ini. Karena dia ideal, selalu waktu belajar pun dia cari yang ideal. Hari ini tidak ideal. Saya main game aja dulu hari ini. Besok betul-betul saya belajar. Itu kata-kata orang idealis. Sudah sampai besok, apa dikatakannya? Ini terakhir. Biar saya puas dulu, hari ini dulu main. Besok benar-benar belajar. Sampai besoknya lagi, dia bilang, ini paling terakhir. Benar-benar, paling terakhir. Idealis. Idealis. Si Regan apa? Ya, idealis. Hah? Masih kedengaran saya? Tahu lah. Mana tes dia? Orangnya di mana? Masih Pak. Oh masih ya? Oh ini bocor suara. Baik, maaf. Saya pikir ada mau. Ya, oke. Terima kasih Bu. Ya, nah. Ini the most idealist ini berarti selalu menunda-nunda. Akhirnya sampai di menit terakhir, besok memang harus ulangan, baru dia belajar. 1 malam belajar. Ya, bisa juga memang. Walaupun hanya 1 malam. Karena orang idealis itu semakin mereka menit terakhir, keluar semua powernya. Makanya orang-orang idealis ini Bapak dan Ibu saya perhatikan. Mereka sering menulis buku dan mereka beri judul buku itu The Power of Kepepet. Begitu kepepet, keluar powernya. Kalau belum kepepet, powernya tidak keluar. Dan ternyata Bapak dan Ibu, hanya mereka yang bisa membaca buku itu. Kalau dibaca oleh nomor 1, nomor 2, nomor 13, dia bilang tidak ada power. Kalau kepepet kita stres, ya kan? Ini nomor 7 ini adalah nanti suka menunda-nunda pekerjaan. Itu Bapak dan Ibu bisa lihat.
Tentu yang ini suka menunda juga pekerjaan, tetapi ini memang spesialisnya ya. Nah, nomor 11 disebut optimis. Kenapa? Karena dia adalah pemberi harapan kepada umat manusia. Berarti ini sebenarnya motivator. Di mana tidak ada harapan, dia bawa harapan. Makanya orang-orang yang nomor 11 ini, itu biasanya selalu menggampangkan segala sesuatunya. Dan cepat bosan. Dia belajar sebentar. Sudah selesai belajar. Ditanya oleh mamanya, kamu sudah selesai belajar, Fidelis? Beres, Mak. Kuasai semua. Bab 1, bab 2, bab 3, kuasai semua. Besok hanya ditanya bab 2. Saya sudah kuasai semua. Ulangan besoknya. Apa yang terjadi, Bapak Ibu? 1 minggu dibagi kertas ulangannya. Nilainya jelek. Mamanya tanya, kemarin kamu bilang kamu sudah belajar bahan ini. The most optimistic. Tetapi kok nilainya jelek? Apa dikatakannya? Mama, tahu enggak? Seluruh satu kelas nilainya jelek. Nilai saya ini di atas rata-rata. Berarti masih ada harapan. Berarti optimis, ya kan? Makanya orang-orang ini jago memberikan motivasi. Saya sering mengikuti motivasi mereka, Bapak Ibu. Ini motivator-motivator terkenal. Itu John Maxwell juga ada di sini. Dia the most optimistic. Itu waktu saya mengikuti seminar sertifikasinya di Orlando, dia cerita bagaimana apanya, ya kan? Orang-orang ini. Nah, saya tidak cerita John Maxwell, tetapi saya cerita mengenai saya mengikuti seminar The Most Optimistic. Apa mereka katakan? Sering mereka memberi kepada kita harapan yang sangat bagus. Mereka katakan begini, saudara-saudara, berbahagialah kita kalau makin banyak di dalam keluarga kita pertengkaran. Tandanya kita banyak anggota keluarga. Coba kalau kita hanya tidak ada pertengkaran, berarti kita sebatang kara. Itu sengsaranya bukan main. Saya yakin sekali waktu saya dengar itu, oh iya ya benar. Saya bertengkar dengan istri saya, dalam keluarga. Saya coba rasakan kebahagiaannya. Nah, ada kebahagiaannya. Tetapi waktu dia ngomong, iya benar juga, ya kan? Nah, makanya orang-orang the most optimistic ini, sering mereka ngomong. Waktu mereka ngomong, kita bersemangat. Makanya kalau mereka diundang, itu ke satu perusahaan. 1 minggu, naik production. Nanti, sudah 2 minggu, turun lagi. Undang lagi mereka. Kasih lagi motivasi. Nah, ini keahlian mereka. Memberi harapan. Kepada orang tuanya pun dia beri harapan, ya kan? Nah, nomor 15 adalah diplomat. Mengapa diberi dia diplomat? Karena ini manajer yang mengintuisi, bisa merasakan bagaimana perasaan orang itu, apa yang cocok untuk orang itu, maka dia bisa berkomunikasi dengan orang itu dengan cara yang pas. Makanya orang-orang ini, nomor 15 ini, ahli di dalam komunikasi. Humas. Tidak ada birokrasi di dunia ini yang tidak bisa ditembus hanya melalui komunikasi. Dan itu sudah dicoba dari kecil. Ini nomor 15. Satu orang tua katakan kepada saya, dia bilang, benar Pak. Apa yang tidak bisa, yang saya larang, itu bisa dia peralat papanya. Berarti bisa diperoleh melalui papa. Dilarang oleh papa, bisa melalui kakeknya, atau opanya, atau omanya. Saya bilang, ada contoh enggak, Bu? Ada. Suatu hari anak nomor 15 ini diplomat, itu dites di kantor saya. Suatu hari, kata mamanya, itu dia flu. Jadi kalau flu biasanya dia suka sekali makan es krim. Mamanya tidak mau kasih makan es krim. Jadi mereka ke mall. Sebelum ke mall dia harus janji dulu, tidak boleh makan es krim. Maka mamanya bilang, kamu boleh ke mall, tetapi janji dulu, tidak boleh makan es krim. Iya mama, tidak boleh makan es krim. Ulangi lagi, tidak boleh makan es krim. Berangkat mereka ke mall. Sampai di mall, mamanya lagi belanja, dia tarik tangan papanya, itu dekat dengan es krim. Papa, itu bagus sekali, itu baris 2 kolom 3. Itu warnanya bagus. Papanya senyum. Ya iya, kalau dicampur dengan yang di sebelahnya, di sebelah kiri, itu bagus sekali mama, papa. Akhirnya papanya kan tahu anak ini suka es krim. Dibeli oleh papanya. Ingat bapak dan ibu, dia tidak melanggar janjinya loh. Dia hanya mengatakan bagus warnanya. Tetapi papanya yang beli. Dan karena papanya sudah beli, karena dia sudah janji sama mamanya, maka dia bawalah es krim ini ke mamanya. Apa katanya? Mama, ini es krim sudah dibeli oleh papa. Ini bagaimana es krim ini? Lah, kan sudah janji tadi tidak boleh beli es krim. Mama, saya tidak suruh papa beli es krim. Saya hanya bilang bagus warnanya. Papa saja yang beli. Bagaimana ini?
Akhirnya mamanya udah, kalau begitu ya udahlah makanlah, ya kan. Semoga jadi berkat, ya kan. Udah, begitu apa Ibu. Berarti kalau ada tujuan yang dicita-citakannya, birokrasi yang bagaimanapun bisa dia tembus. Makanya ini anak-anak ini dari 40 tahun penelitian, itu mereka suka sekali pekerjaan humas. Hubungan internasional, dagang internasional. Jadi mereka antar benua, antar negara. Makanya itu kalau mereka misalnya tidak mau menjadi dokter, tidak mau menjadi arsitek, maka mereka bagus sekali di IPS karena humas. Tetapi kalau mereka jadi dokter, mau arsitek, wajib IPA. Jadi di sini ini yang kuning di apanya ini adalah IPS, banyak mendukung bakat-bakatnya. Baik, Bapak dan Ibu, kita lanjutkan yang sebelahnya. Yaitu sekarang nomor 4, nomor 8, dan nomor 12 serta 16 adalah ahli analisa, ahli pemikir-pemikir, tetapi pemikir-pemikir mengenai masa depan. Mereka tahu apa yang bakalan terjadi 25 tahun dari sekarang, 50 tahun dari sekarang, 100 tahun dari sekarang, bahkan 500 tahun dari sekarang. Berarti orang-orang ini yang cepat sekali membaca peluang, tren masa depan. Maka mereka adalah pengusaha dalam arti yang sesungguhnya. Maka orang-orang yang ada di The Most Independent, itu bagus sekali mereka menciptakan satu sistem perusahaan yang sistem ini berlaku 25 tahun yang akan datang. Mereka menciptakan fabrik yang menciptakan barang-barang yang nanti digunakan 50 tahun yang akan datang. Mereka mau future. Dan kalau mereka arsitek, The Most Independent ini, mereka menciptakan sistem mall yang akan dipakai di mungkin 20 tahun, 15 tahun yang akan datang. Maka orang-orang ini, independen ini adalah mereka itu bagus sekali di bidang hal-hal yang berkaitan dengan sistem masa depan. Nah, konseptor berarti masa depan, ahli pemikir masa depan, ahli sistem. Maka orang-orang inilah yang menciptakan sistem-sistem yang belum kita rasakan sekarang, tetapi nanti dipakai di masa depan. Yang sekarang ini sudah mulai kita rasakan. Misalnya sistem Gojek. Nanti restoran itu di mana tidak ada pelayan, semua nanti datang sendiri makanannya. Drone yang sekarang apa, bagaimana kedokteran yang bisa apa, bahkan sistem multi level marketing. Mereka ciptakan sistem-sistemnya. Sistem bekerja untuk mereka. Nah ini orang-orang konseptor. Makanya bagus nanti di programmer. Ini di masa depan. Entrepreneur, Bapak dan Ibu, ahli dalam komunikasi, dia berpikir masa depan, dia bisa mengkomunikasikan bagaimana caranya. Nah, berarti ini selalu melihat peluang dan cepat menangkap peluang. Itu anak-anak di nomor 12. Saya kasih contoh. Beberapa waktu yang lalu, sebelum pandemi, itu ada satu sekolah, satu unit sekolah, mengundang startup, tokoh-tokoh startup, untuk memberikan mengisi itu bagaimana anak-anak ini diajarin bagaimana membangun usaha, startup, itu memulai usaha, bagaimana caranya. Itu ada di pelajaran ini, namanya pelajaran entrepreneur di sekolah ini. Jadi diundang startup, tokoh-tokohnya diundang. Pulang dari sekolah, satu anak yang nomor 12 bakatnya, kan pernah dites di kantor kita, jadi nomor 12 entrepreneur, dia bilang sama mamanya, "Mama, itu kan mama itu masak mie enak sekali. Tolong dibuat 20 bungkus, 2 sendok saja, bungkus-bungkus kecil, supaya saya bawa besok sebagai sampel ke sekolah." Dia mulai startup. Udah, mamanya buat. Dia bawalah 20 ini, dia kasih ke temannya. Dan itu dia sudah tahu yang potensial. Jadi dia tidak kasih mencicipi ke sembarang anak. Enggak. Hanya yang potensial bisa order. Dia kasih. Sesudah itu langsung dia buat WA group. Lalu dia minta PO, pre-order, ya kan? Jadi siapa yang pesan? Siapa? Ini. Besok saya bawa sarapan, ya kan? Itu langsung teman-temannya pesan. Pokoknya hari demi hari mulai tambah banyak pesanan. Sesudah 2 minggu terasa di kantin sekolah. Anak-anak tidak lagi ke kantin, pesan semua sama dia. Kantin langsung menghadap kepala sekolah dan minta ini tidak benar, ada ketidakadilan, saya membayar sewa, tetapi orang lain yang jualan. Akhirnya anak ini dipanggil oleh kepala sekolah nomor 12 ini ke kantor. Ditanya oleh kepala sekolah, "Ini apa yang kamu buat?" "Ini Pak, kita belajar startup. Ini entrepreneur, ini Pak, begini." "Ya tetapi ini kan tidak boleh, ini kan ada kantin di sini." "Pak, kalau Bapak mau,
kita bagi dua keuntungannya. Saja ada perhitungan keuntungannya, kan bagi dua. Benar-benar entrepreneur, ya kan? Nah, itu kepala sekolah terkejut. Semua yang dikatakan ini kan diberi pelajaran. Akhirnya kepala sekolahnya, tapi jangan bahan makanan. Jangan yang dijual di kantin. Jadi apa, Pak? Udah, online aja sekalian. Sekarang dia sudah jualan online, barang-barang Korea ke teman-temannya. Begitu, Bapak Ibu. Jadi ini entrepreneur ini dibuka sedikit peluang untuk mereka, diberi peluang untuk berusaha, itu jago. Yang ini. Ini dari bawaannya. Jadi memang sudah pedagang dari bawaannya. Nah, nomor 16 Bapak dan Ibu, itu manajer yang punya visi ke depan. Berarti dia sudah punya visi ke depan. Ini begini, begini, begini. Dan dia akan memimpin orang dengan semua apanya. Karena dia manajer, wajib ikut ini. Maka kalau dia sudah tahu bahwa kita bisa menguasai, misalnya di negara ini misalnya, kita bisa mengambil alih Pertamina, apa ini semua, kilang minyak dan sebagainya, itu kita kuasai itu. Dan dia pimpin semua orang untuk wajib ke sana. Tidak boleh tidak. Ayo kita ke sana. Maka inilah yang komandan. Berarti leader di dalam arti yang sesungguhnya. Selalu punya visi, dan dia punya tahap-tahap untuk mengerjakannya. Baik, Bapak dan Ibu, dengan demikian kita lihat sekarang, ternyata dari penelitian 40 tahun, orang-orang itu tidak pernah di dalam kotaknya. Selalu dia pindah, bisa bergeser ke atas, misalnya artistik ini ke loyal, atau ke bawah, generous, atau ke kiri, ke mekanik, atau ke idealis. Berarti kalau dia di nomor 12, berarti dia ke 8, atau 16, 11, atau kalau ke sana 9. Ini ke sini, ini dia dilipat ke sana Bapak Ibu. Berarti kalau 13, berarti bisa dia ke bawah itu, berarti ke nomor 1. Kalau dia ke kiri, berarti nomor 16, dan seterusnya. Nah, ini yang disebut di dalam tema bakat adalah bakat level 2. Berarti bisa jadi anak kita itu tadi, karena tidak cocok tadi yang ideal-idealnya itu dan seterusnya, bisa jadi dia bergeser sebenarnya. Bukan dia di kota nomor 6, tetapi dia ada di generous. Atau dia di kota nomor loyal, atau di mekanik, atau di idealis. Itu masih satu tema bakat. Jadi bukan tidak tema bakat sama sekali. Atau dia malah bergeser jauh ke barisan bakat level 3. Itu bakat level 3 di sini. Berarti yang kita pegang adalah dia masih di kolomnya dan di barisnya. Nah, kita lihat yang ada di nomor 13. Nomor 13. Berarti Bapak dan Ibu, kalau dia ke atas, berarti marketer. Kalau dia ke kiri, berarti ke komandan. Ini dilipat yang tadi ini Bapak Ibu. Dan kalau dia ke bawah, dia ke most responsible. Dan kalau dia ke kanan, harmonious. Itu yang disebut bakat level 2. Nah, bakat level 3-nya berarti ada di sana. Begitu kira-kira cara membacanya. Nah, pertanyaan. Siapa yang mempengaruhi anak-anak ini dia bisa ke kanan, ke kiri, ke bawah? Itu ditentukan oleh lingkungan dan proses pendidikannya. Saya kasih contoh. Steve Jobs. Steve Jobs itu ada di mekanik. Berarti ini ahli sistem, ahli program. Jadi sebenarnya dia jago di program. Tetapi dia menuju ke artistik, ke ahli desain. Ini kan desain. Nomor 6. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu? Karena dia ahli program, dia juga bagus desain, dia ciptakanlah iPhone. Yang bagus sekali desainnya, programnya juga mantap. Jadi orang itu kadang-kadang seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu, itu oleh lingkungan juga membentuk arah perkembangan bakat seseorang. Jadi tidak pernah dia benar-benar di dalam ruangan, di dalam kotaknya. Baik, Bapak dan Ibu, sekarang saya kasih catatan. Ini tadi semua validasi. Bapak dan Ibu lihat, anaknya benar nggak di kotak itu? Kalau sudah valid, anaknya benar ada di kotak itu, Bapak dan Ibu, maka sekarang Bapak dan Ibu bisa membaca sekarang bagaimana pengembangan dirinya. Semua anak-anak yang ada di warna kuning, berarti 5-12, warna kuning ini, anak-anak ini jenius kreatif. Kreatif sekali. Karena mereka kreatif, itu kehebatannya, sekaligus di situ juga ada kelemahannya. Mengapa? Orang kreatif itu mudah bosan. Buat ini bosan, dia buat lagi. Makanya dia kreatif. Dia buat lagi yang baru. Dia buat lagi yang baru. Kreatif. Karena dia mudah bosan, maka anak-anak ini, tugas-tugas yang mereka tidak begitu suka mereka tunda-tunda. Berarti melekat bisa menjadi karakternya, kalau diulang-ulang terus, suka menunda-nunda tugas.
Maka untuk anak-anak yang warna kuning, perlu time management. Time managementnya apa? Yaitu bangun pagi-pagi, dia harus membuat hari itu apa yang harus dilakukan. Jam 8, webinar. Jam ini. Jadi harus ada to-do list. Dia buat to-do listnya. Ini. Supaya jangan dia suka menunda. Kalau dia suka menunda, nanti semua tugasnya dikerjakan, itu semua, aduh 5 tugas, bagaimana ini. Akhirnya stres sendiri. Nah itu Bapak Ibu. Berarti ini anak-anak yang ada di kuning. Itu untuk pengembangan diri. Kreatif, jago di kreativitas. Mudah bosan, berarti harus dilawan mudah bosannya. Anak-anak yang ada di baris 1 dan baris 4, yang warna biru tua, itu anak-anak ini sudah sangat terstruktur. Mengerjakan PR-nya sesuai aturan, diikuti semua aturan, bagus, terstruktur, bagus. Saking terstrukturnya, akhirnya orang ini terlalu kaku. Karena terstruktur. Kalau tidak disuruh, tidak dibuat. Berarti kurang kreatif. Lalu menjadi kurang fleksibel. Kalau sudah janji kita ke puncak, ya wajib ke puncak. Akhir pekan, sudah janji. Begitu. Nah, berarti Bapak dan Ibu perlulah anak-anak yang di barisan pertama dan barisan keempat ini, dilatihlah mereka fleksibilitas atau kreativitas. Perlu latihan. Sehingga mereka lebih fleksibel sedikit. Jangan terlalu kaku. Begitu kira-kira Bapak Ibu. Nah, Bapak dan Ibu, ini yang tadi saya sudah jelaskan. Saya penjelasan yang terakhir mengenai bakat bawaan ini. Itu di bakat bawaan ini kita menciptakan atau kita mengambil satu tes yang diciptakan dulu oleh Raven. Raven itu adalah dia seorang psikolog, pencipta pertama sekali tes IQ. Itu dia di Prancis. Raven ini dia dimodifikasi di modern ini, dibuatlah satu model karena Raven itu dulu mengukur kemampuan seseorang, IQ-nya itu, berdasarkan kalau usianya misalnya 12 tahun, ini hanya contoh Bapak Ibu, usia 12 tahun, bisa dia menyelesaikan masalah untuk 12 tahun, maka dikasih angka IQ-nya 100. Jadi namanya tes ini GET, atau General Ability. Nah ini juga sudah diciptakan, sekarang itu khusus untuk para manajer, ada juga. Jadi kemampuan kita kalau sudah 40 tahun, apa-apa saja kemampuannya. Jadi itu sudah diatur. Sudah disurvei. Nah, tes ini berdasar pada itu. Jadi tes IQ yang sangat sederhana, hanya melihat anak memproses informasi itu sejauh mana kemampuannya, kecepatannya. Nanti kalau mau tes yang lengkap, itu ada 1 hari. Ini tesnya ini hanya 12 menit. Jadi ini tes yang memberi kita gambaran kecepatan anak-anak kita memproses informasi. Nah, kalau anaknya usia 12 tahun, ternyata dalam 12 menit, bisa dia memproses informasi untuk anak 13 tahun. Jadi sebenarnya ini untuk 13 tahun sebenarnya ini. Berarti dia dalam 12 menit bisa diproses. Maka ditambah 10. Berarti dia IQ-nya 110. Dihitung begitu. Kalau anaknya bisa memproses informasi untuk 14 tahun, 2 tahun di atasnya, berarti ditambah lagi 10 lagi, 120. Ini apanya? Dan kalau bisa 3 tahun di atasnya, 130. Ini jenius. Maka Bapak dan Ibu, angka tertinggi di sini dipakai hanya sampai 130 kemampuan memproses informasi. Berarti Bapak dan Ibu ini hanya memberikan informasi kepada kita bahwa anak-anak itu mempunyai kemampuan memproses informasi pada usia rata-rata, di atas rata-rata, atau superior, atau jauh di atas rata-rata. Begitu kira-kira. Nah, karena ini tes ini juga sangat cepat, dipakai juga di tes karyawan. Nah, supaya ada pandangan Bapak dan Ibu sedikit, itu untuk karyawan itu, untuk bisa menjadi supervisor atau manajer, minimal 106 ada di sini nih. Mengapa? Kalau IQ-nya 100, Bapak dan Ibu, nanti sering manajernya marah. Karena kalau dia berikan instruksi, itu yang 110, 115, 120, itu sudah membantah. Pak, jangan Pak, nanti kita rugi. Dia tanya, siapa di sini manajer? Kamu apa saya? Maka dia minimal 106 supaya dia bisa menalar cepat, ya kan? Karena biasanya dikasih yang 100, itu yang 115 sudah pikirannya jauh, sudah memikirkan konsekuensi, apalagi yang 120. Jangan. Oke.
Fidelis mute. Bapak Dani masih mendengar? Udah. Ya, tadi ke mute saya ya. Ya. Oke, nah ini berarti ini dia kecepatan berpikirnya itu harus 106 minimal. Nah, kalau 120 Bapak dan Ibu, itu juga tidak boleh menjadi manajer. Mengapa? Karena itu kecepatan berpikirnya tinggi sekali. Dia sudah jelas di pikirannya, itu dia ungkapkan, ternyata yang 100, apalagi yang 90, nggak ngerti, hang mereka. Makanya ini nggak boleh memberikan instruksi yang 120. Jadi dia cocok CEO. Jadi yang merencanakan masa depan. Jangan kasih instruksi ke orang. Makanya nanti kalau sering-sering marah itu juga nanti mungkin karena terlalu tinggi IQ-nya ya. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu, kalau di rumah, ini hanya contoh, orang tua itu sering marah, itu dia di tes general ability ini, ada khusus untuk orang dewasa. Jangan-jangan general ability-nya itu, IQ-nya itu ada di bawah 106, atau sudah di atas 120. Jangan-jangan begitu, ya kan? Nah, makanya suka marah. Dia sudah di atas CEO. Nah, tetapi Bapak dan Ibu, saya katakan kepada Bapak dan Ibu, itu tidak perlu dites IQ kita, karena tidak ada gunanya. Nah, Bapak dan Ibu sangat gembira saya menyampaikan bahwa semua anak-anak penabur yang dites ini, mereka ada di atas rata-rata, high average. Itu beberapa aja di rata-rata, tetapi rata-rata di atas rata-rata. Berarti sebenarnya kemampuan belajar tidak ada masalah. Sampai S3, tidak ada masalah. Tetapi tidak jaminan bahwa anak-anak itu berprestasi secara akademik. Karena ada anak yang 129, tetapi kerjanya main game terus, ya terancam tinggal kelas. Nilai-nilainya jelek. Berarti makanya dikatakan IQ tidak jaminan kesuksesan, tetapi perlu ketekunan, EQ perlu menguasai emosinya, tekun tidak gampang bosan, dan seterusnya. Itu perlu Bapak Ibu. Baik. Bapak dan Ibu, bagaimana tes ini digunakan di Eropa seperti saya sudah janji di awal. Karena saya lulusan dari sana dan kami mempelajari tes ini bagaimana caranya, saya share untuk orang tua bagaimana cara menggunakannya. Cara menggunakan tes ini sebagai berikut Bapak Ibu. Jadi nanti anak membuat satu buku mengenai kepribadiannya, boleh dikasih judul buku itu Self-Awareness, penyadaran diri. Itu di halaman pertama, itu bisa dia buat untuk follow up dari tes ini. Itu dua kolom, itu ada kekuatan, ada kelemahan. Dia baca hasil psikotesnya, semua yang cocok dengan kekuatannya, sesuai dengan kekuatannya, didaftar di sini. Semua yang cocok, didaftar. Semua yang cocok dengan kelemahannya, didaftar di sini. Itu. Oke, Bapak Ibu? Anak. Yang kedua, kita terapkan sekarang namanya Johari Windows. Johari Windows itu mengatakan seperti ini. Ada kekuatan, ada kelemahan saya, yang saya tidak sadar, tetapi orang lain sadar. Kekuatan saya itu. Orang lain tahu. Maka bapaknya juga, ayahnya juga membaca, yang sesuai dengan kekuatan anaknya ditambah juga oleh papanya. Apa yang sesuai? Yang sesuai kelemahan juga ditambah juga. Yang menurut papanya ada di dalam diri anak. Dibaca juga oleh mamanya. Ditambah lagi. Johari Windows. Pengenalan diri lagi. Yang sesuai dengan kekuatannya, didaftar lagi. Yang sesuai kelemahannya, didaftar lagi. Karena ini masih kelas 7, berarti gurunya juga yang membimbing anak ini juga bisa membaca juga. Atau bisa memberikan juga input. Kekuatanmu itu sebenarnya ada di sini, ini. Kamu hebat di desain, begini. Ya kan? Ditambah lagi kekuatannya oleh gurunya. Oleh guru BP-nya juga. Oleh wali kelas, ditambah lagi. Ini 3 tahun. Oleh anak juga, oleh teman-temannya. Dibuat permainan nanti kalau sudah selesai pandemi. Jadi teman-temannya juga peer group, memberikan juga sumbangan. Itu Johari Windows namanya. Ya kan? Permainannya. Nah, apa kelemahannya? Apa yang terjadi Bapak Ibu? Berarti anak sudah memiliki sebenarnya peta kesadaran dirinya. Ini kekuatannya, ini kelemahannya. Ketika dia memilih jurusan atau karir, cukup dia baca kekuatannya dan kelemahannya ini. Misalnya, dia itu memilih jurusan kedokteran. Tetapi dia lihat, di situ dia kurang teliti, ada kelemahan di sini, sering ceroboh, suka tidak disiplin, lemah di dalam bahasa,
Latin, ya kan? Kekuatannya apa? Di komunikasi, banyak ngomong, ahli desain, ini kan. Berarti mungkin tidak cocok di kedokteran. Ataupun kalau kedokteran dipaksakan, itu harus diperbaiki kelemahannya ini. Dia tahu. Berarti ini nanti harganya harus dibayar, harus dibereskan. Begitu kira-kira menggunakannya. Berarti ini bisa dipakai seterusnya untuk menentukan diri cita-citanya di masa depan. Ini didukung enggak oleh keadaan dirinya, self awareness-nya. Nah, kalau untuk saat ini sudah ada gambaran kekuatan dan kelemahan, bagaimana digunakan? Dia gunakan untuk program pengembangan diri. Di sini tadi ada desain, jauh dia di desain. Maka dia katakan, 6 bulan ini saya akan belajar, saya akan mengambil kursus online mengenai Adobe Photoshop. Bagaimana mengedit animasi, ya kan? Ini. Atau kalau ada memang ekstrakurikuler dari sekolah, berarti diambil yang sesuai dengan kekuatannya. Karena ada kelemahan yang suka menunda-nunda, kurang teliti, maka dia bilang, saya buat program sekarang, setiap pagi saya catat semua apa yang akan saya buat hari itu. Sampai sore. Selesai saya buat, saya coret. Selesai saya buat, saya coret. Jadi ada guide-nya, sehingga dia teliti jadinya. Begitu menggunakannya di Eropa. Nah, Bapak dan Ibu, saya juga bersyukur penabur sudah melakukan ini di kelas 7. Berarti Bapak dan Ibu ada waktu 3 tahun untuk kelas 9 nanti untuk menetapkan jurusan di SMA. Berarti jangan ambil pedoman jurusan yang dikatakan oleh tes ini, tetapi ambil nanti jurusan yang memang cocok dengan kekuatan anak dan sedikit hambatan dari kelemahannya. Begitu cara menggunakan tes ini Bapak dan Ibu, dan saya menyinggung sedikit mengenai MBTI yang ada juga di halaman 5 atau 6. Itu Bapak dan Ibu, ini hanya pedoman untuk Bapak dan Ibu yang mana perlu diprioritaskan untuk anak-anak kita, yang mana duluan diambil sebagai pengembangan diri. Kalau misalnya anaknya itu ada grafik di sini, ekstrovertnya 2. Ya, mute lagi, Pak. Ya maaf, oke. Anak ini berarti perlu, kalau ini misalnya 22 dan ini 8, maka anak ini artinya perlu sekali dilatih sedikit sisi ekstrovertnya. Cara melatihnya bagaimana? Ngajar sekolah minggu, banyak memberi komentar di media sosial, kadang-kadang memperhatikan orang, menyapa, ya kan? Itu nanti selesai pandemi itu aktif di diskusi dan seterusnya, sehingga naik sedikit. Tidak harus naik tinggi sekali, tetapi minimal dulu 3, ya kan? Naik lagi, jangan terus menyendiri, begitu kira-kira. Nah, kalau E-nya yang tinggi, I-nya yang rendah, berarti perlu dia fokus karena banyak ngomong, kurang fokus, berarti perlu latihan meringkas, latihan di literasi, dan seterusnya. Nah, semua latihan-latihan yang berkaitan dengan ini ada saya tulis di saran-saran khusus sebelum kesimpulan. Jadi Bapak dan Ibu bisa baca di sana saran-saran saya. Begitu kira-kira Bapak dan Ibu, saya ucapkan banyak terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu, dan kita sekarang ada waktu untuk diskusi. Saya kembalikan kepada Ibu moderator. Silakan, Ibu. Terima kasih Pak Fidelis sudah menyampaikan materi hari ini dengan jelas sekali. Ya baik Bapak Ibu, kita beri tepuk tangan buat Pak Fidelis karena sudah menyampaikannya ya. Luar biasa. Ini saatnya kita akan ada sesi diskusi atau tanya jawab. Nanti akan dipimpin oleh Ibu Winti sebagai moderator. Silakan Ibu Winti. Ya, cek. Apa suara saya kedengaran? Parah, kedengaran Ibu, kedengaran. Ya, puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu, kita akan minta tolong Pak Bowo untuk menampilkan pertanyaan yang sudah di-list oleh Miss Eta. Ya. Ya. Baik. Dibesarkan, Pak.
Pak Fidelis, ada ragam pertanyaan nih Pak. Silakan. Ini menyediakan udah di dalam bentuk PPT, semoga bisa dalam waktu yang kira-kira tinggal 30 menit ini ya. Oke, baik ya. Harap bisa menjawab semua Baik. itu. Langsung saya jawab yang pertama, Bu. Boleh, monggo, silakan Pak. Nah, jadi artistik itu bukan tidak bagus di matematika dalam arti apa ya? Kalau misalnya dia mendapat mentor yang menjelaskan tahap demi tahap, itu orang perasa itu juga bagus di matematika. Tetapi yang dia itu sering matematika itu dijelaskan dari sisi depan, nanti ditanya di sisi lain. Itu yang kadang-kadang kesulitan. Maka kalau misalnya dia dapat mentor, menganalisa dari depan, lalu dia analisa juga dari samping, dia analisa juga dari belakang, dia analisa juga dari sini, itu nomor 6 juga jago di matematika. Semua juga kolom itu. Hanya cara belajarnya. Begitu kira-kira jawaban untuk Nicholas ya. Evan, itu jika tingkat konsistensi anak 75, apakah hasil tes ini dapat dinilai akurat? Nah, dibaca, itu divalidasi, menggambarkan anak kira-kira cukup banyak enggak menggambarkan anak. Kalau bisa dia menggambarkan anaknya sampai 80%, jadi walaupun konsistensi ini hanya 75 atau 65, tetapi ternyata banyak yang cocok, berarti ini tes ini masih bisa dipakai. Tetapi misalnya 90% konsistensinya, tetapi sesudah dibaca, ternyata banyak sekali yang tidak sesuai dengan anak. Jadi walaupun 90% konsistensi, itu tidak jaminan juga. Hanya pada umumnya, kalau 90% itu, kalau kita baca, hampir menggambarkan. Begitu kira-kira. Jadi tetap untuk mau melihat tes ini bisa dipakai atau tidak dipakai, Bapak dan Ibu wajib membacanya, membuat list kekuatan kelemahan, dan semakin Bapak dan Ibu melihat banyak, berarti tes ini semakin akurat. Kalau tidak, berarti Bapak dan Ibu, ya udah, nggak usah dipakai. Berarti tes ini digunakan sebagai cermin saja. Membantu Bapak dan Ibu untuk menegaskan apa yang sebenarnya Bapak dan Ibu sudah tahu di dalam diri anak ini. Jadi psikotes juga tidak boleh dimutlakan. Begitu kira-kira. Boleh dilanjutkan lagi. Ya. Jason, profil MBTI grafik halaman 5 menunjukkan ENTP, namun di keterangan di halaman 6 tertulis ENTJ. Nah, kelihatannya ENTJ mungkin kasus ini harusnya sih tidak terjadi. Tapi karena semua di halaman 6 itu diberi tampilan semuanya untuk ekstrovert, introvert, semua ini B atau J semua dikasih. Jadi tidak apa yang mungkin maksudnya yang diarsir itu seolah-olah itu bukan. Jadi bukan yang diarsir di halaman itu bukan artinya NTJ. Itu yang Jason. Jadi hanya keterangan semua umum, semua keterangan itu Jason. Jadi bukan warnanya itu bukan menentukan bahwa anak itu adalah ENTJ atau ENTP. Ya, hanya keterangan. Madeline, anak saya banyak tidak mengerti istilah saat mengerjakan tes sehingga mengisi secara asal. Apakah hasilnya masih bisa dibilang akurat? Nah, Ibu Madeline berarti perlu baca, kalau masih sesuai dengan diri anak, berarti masih lumayan akurat, Bu. Nah, kalau banyak tidak sesuai, berarti mungkin, ya Ibu berarti tidak akurat. Ibu abaikan aja yang tidak cocok, Ibu, jadi tidak perlu. Jadi buat list itu aja tadi, Bu. Yang mana kekuatan yang cocok, kekuatan kelemahan, yang mana yang apanya. Begitu aja Ibu ya. Jadi kalau apa, harusnya sih istilah-istilah ini dia kalau sudah 12 tahun bisa mengerti. Tetapi mungkin karena anak zaman sekarang lebih banyak mereka mengerti bahasa Inggris, bahasa Indonesia mungkin sedikit. Lain, sebelumnya disebutkan bahwa hasil tes bersifat permanen. Apakah artinya akan berlaku seumur hidup? Bagaimana jika tes minat bakat tidak sesuai keinginan? Apakah sebaiknya diikuti rekomendasinya? Nah, ini yang bagus sekali, Elaine. Terima kasih atas pertanyaannya. Itu dia permanen kalau misalnya saya sudah mengetahui bahwa saya ini unggul di pikiran. Jadi lihat dulu, yang mana tadi, di mana keunggulannya. Ada di kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4. Kalau itu tepat, itu sifat itu akan permanen terus. Tidak mungkin akan berubah. Kalau tepat tesnya. Nah, kalau dia ada di barisan 1, orang yang selalu setia pada komitmen, dia tidak akan mungkin pindah ke
barisan 3. Begitu kira-kira. Yang ini. Jadi ini yang akan konsisten seumur hidup. Kalau dia seorang perasa, dia akan tetap perasa. Kalau dia seorang introvert, akan tetap introvert. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan berdasar pada rekomendasi yang diberikan oleh tes ini. Tapi harus ikut validasi dulu. Cara validasinya, baca psikotesnya, kemudian daftarkan semua yang sesuai dengan kekuatan, daftarkan yang sesuai dengan kelemahan, lalu apa yang you cocok karirnya, lihat, didukung enggak oleh kekuatan Anda? Didukung enggak oleh, dihalangi enggak oleh kelemahan? Jadi, ambil keputusan. Berarti ini hanya macam second opinion. Jadi, tidak harus you ikuti persis seperti itu, karena ini psikotes sudah begini. Ini psikotes tidak mutlak. Ini hanya bahan cermin untuk kita, supaya bisa kita membuat pemilihan jurusan yang akan datang. Yang kita suka. Karena yang saya hidupi adalah, yang menghidupi itu adalah saya. Berarti saya lah yang harus memilih. Psikotes ini hanya membantu. Kalau tidak perlu, jangan ikuti. Karena ini tidak cocok dengan minat saya. Dengan diri saya pun tidak digambarkan oleh psikotes ini. Nggak usah pedulikan psikotes, menurut saya. Jadi selalu nanti hasilnya itu hasil permenungan selama 3 tahun. You sudah buat kekuatan, kelemahan itu, dan ada psikotes yang beberapa yang sesuai mungkin. Itulah yang menjadi landasan pemilihan jurusanmu dan pemilihan keputusan karir dalam hidupmu. Begitu kalau menurut saya. Ya, baik. Ya, terima kasih Pak. Nah, sebenarnya pertanyaan dari Pak Dave Ethan juga sudah terjawab tadi barusan yang mengenai bagaimana alat tes ini apakah mutlak gitu ya. Kemudian ada pertanyaan tambahan nih Pak. Ya. Bagaimana cara meng-effort anak-anak supaya bisa mau membuat timetable Pak? Ya, karena memang anak saya time management-nya minim sekali. Rata-rata ini dialami oleh semua anak remaja nih Pak, gitu ya. Untuk buat timetable tuh susah. Monggo Pak. Jadi biasanya selama anak-anak itu tidak mempunyai tujuan yang jelas, mereka tidak ada kemauan untuk mau melakukan sesuatu untuk apa? Begitu kira-kira. Tetapi kalau misalnya dia sudah mempunyai tujuan, bahwa saya mau menguasai bidang ini di kelas ini. Misalnya, saya mau menguasai bidang Adobe Photoshop ini atau web design ini di dalam 6 bulan. Jadi dia sudah buat, sudah ada rencananya itu. Barulah kita bisa bantu dia untuk membuat timetable-nya. Nah, biasanya anak-anak yang tidak mempunyai tujuan, itu dibuatkan jadwal, tidak mau dia jalanin. Ngapain? Jadi sering anak-anak itu sebenarnya tidak ada tujuan. Jadi perlu makanya di dalam memotivasi itu, penting sekali sesi, itu mereka itu membuat garis kehidupannya, dia sadar bahwa dia buang-buang waktu untuk persiapan sebenarnya untuk nanti masa depan. Tetapi anak-anak ini kan tidak memikirkan jauh ke sana. Apalagi remaja. Jadi itu sebenarnya. Jadi mungkin yang untuk membantunya itu harus dia miliki dulu tujuan. Sesudah baru ada tujuan, barulah mulai dia. Berarti apa yang perlu saya perbaiki. Nah, ini yang perlu mentor. Nah, di dalam mentoring ini, inilah yang perlu kadang-kadang sekelompok anak-anak yang satu minat, itu perlu satu kelompok, di mana mereka saling memperkuat. Karena anak-anak remaja itu juga sangat tergantung pada peer grupnya. Jadi kalau hanya disuruh-suruh oleh orang tua, itu biasanya sih nggak mau dia. Nah, saya lihat misalnya anak saya, itu begitu dia masuk ke grup fotografi, memang dia ada bakat di situ, itu temannya setiap saat kasih fotonya, kasih apanya, gurunya juga komentari apa, itu mereka apa namanya ini, mereka buat jadwal-jadwalnya. Ke ini harus ambil foto ini, jadi mereka menjadi aktif. Jadi biasanya anak-anak itu, pertama harus ada goalnya, kedua harus ada peer group, ketiga ada mentornya. Jadi kalau tidak ada ini, orang tua hanya bilang, itu biasanya bisa berakhir dengan pertengkaran. Iya, biasanya begitu. Begitu Ibu, kira-kira jawaban saya. Oke, makasih Pak. Iya benar banget ya Pak. Jadi harus kita
berikan dulu ya pengarahan apa namanya tujuan gitu ya Pak ya. Ya. Supaya anak-anak mau melakukan time managementnya dengan baik. Nah ini ada lanjutannya nih Pak, udah diketik kembali. Tadi Bapak Dev sudah next. Ya, oke. Yang ini ya, anak Iya. saya. Nah, Joanna anak saya hasil tes kepribadiannya dominan loyal nih Pak. Bagaimana cara mengarahkannya? Boleh Bapak langsung baca sampai Jolana juga boleh. Monggo Pak. Satu-satu aja saya baca. Satu-satu, ya. Oke. Ya, siap. Jadi mengarahkan supaya tidak loyal terhadap hal yang tidak baik. Ini sih biasanya kan ini bawaan. Orang-orang loyal itu biasanya loyal mereka terhadap hal-hal yang menjadi nilai-nilai yang mereka sudah internalisasi sebagai nilai. Nah, yang paling bagus adalah lingkungan orang-orang the most loyal ini supaya dia baik. Karena bisa juga dia loyal di persahabatannya. Nah, maka harus kita juga bantu di kontrol di lingkungan persahabatannya. Jadi pasti dia tidak akan loyal kepada hal yang tidak baik. Jadi kita atur dari sana. Nah, Pak, waktu pelaksanaan tes Anak bilang, Mama tesnya susah banget, dan saya jawabnya ngasal. Dan menurut saya dia menjawab secara ideal, bukan aktual. Jadi bagaimana dengan hasil ini ya Pak? Akurat? Itu tadi sudah dijawab sebenarnya ini Bu ya, yang di awal. Jadi ini kalau seperti Ya, Pak. Bapak dan Ibu baca hasil tesnya, apakah menggambarkan anaknya banyak? Kalau menggambarkan anaknya banyak berarti akurat. Berarti yang menilai akurat atau tidak akurat adalah orang tua. Jadi kalau misalnya banyak tidak sesuai, berarti tidak akurat. Jadi tidak bisa saya menilai akurat atau tidak akurat. Jadi kesesuaiannya ini. Nah, kalau misalnya tidak akurat, berarti masih bisa digunakan nggak alat tes ini? Bisa. Gunakan untuk melihat mana yang kekuatan anak yang sesuai buat daftar itu tadi, dan mana yang tidak sesuai. Yang kelemahannya, mana yang sesuai kelemahannya juga. Begitu yang pertanyaan nomor 2, yang si Rachel Felicia. Pertanyaan Obed. Apakah bakat level 2 hanya terbatas pada kota di atas, bawah, kiri, kanan saja? Tidak bisa lompat ke kotak lain. Yang tidak bisa itu kalau dia sudah benar-benar ada di kotak itu adalah menyudut. Jadi menyudut itu agak kesulitan sedikit. Dia harus melatih beberapa kemampuan baru bisa pindah. Misalnya kolom 1 itu kan dia itu pikiran komit. Lalu pindah dia kalau ke kolom ke kolom bawahnya itu berarti menyudut, itu berarti nomor 6, artistik. Itu berarti desain. Desain itu sangat fleksibel. Berarti orang yang di atas sangat kaku. Padahal ini sangat fleksibel, bisa berubah di menit-menit terakhir. Ya kan? Jadi itu yang tidak bisa. Nah, tetapi kiri, kanan, bawah, atas itu masih bisa. Nah, itu kira-kira jawabannya. Hilang apanya? Share screen-nya ya Pak. Ya Pak, benar Pak. Ya, bahwa keakuratannya itu tergantung dari kita lihat juga ya Pak ya, anak kita gitu ya Pak ya. Betul ya. Karena memang saya juga pernah tuh Pak, teman saya ada yang tes IQ-nya tuh Pak 88 di bawah rata-rata ya kan Pak. Tapi akhirnya bisa jadi dokter loh Pak. Iya. Gitu. Oh ya, itu yang general ability itu tadi ya. Oke. Kalau yang general ability itu sih hanya memberi gambaran umum aja. Kan namanya general kan, general ability. Kalau mau persis tahu itu mungkin harus tes ke UI yang 1 hari itu loh Bu. Dia 1 hari, jadi dia akses ada 8 komponen. Tetapi nanti juga, kalau sudah tahu juga, karena kecerdasan itu sekarang sudah, sudah dikatakan ada kecerdasan ganda. Mungkin anak itu tidak jago dia di hitung-hitungan itu. Ya kan? Dia jagonya itu di bagian, kalau kedokteran dia jago di melayani orang, mengapa, dia jenius di situ. Karena ada multiple intelligence, jadi tidak satu lagi sekarang. Makanya tes IQ sekarang hanya digunakan ngapain? Sampai habiskan waktu 1 hari. Ya cukup untuk tahu saja lah, untuk general ability-nya aja. Karena tidak mutlak sekarang tes IQ. Jadi orang kalau dilatih dia di bagian hal tertentu, di musik, dia latih, dia punya bakat di situ, dilatih jenius dia di situ Bu. Mungkin di matematikanya enggak bagus dia, ya kan? Jadi ibaratnya kalau misalnya dia memang bebek, ya di air jagonya dia, bukan di darat. Kalau di ayam, ya dia memang susah kalau berenang, karena tidak ada selaput kakinya. Kalau dia tupai, ya dia di pohon naik, terbang, ya kan macam itu kira-kira. Jadi sudah
ketinggalan konsep mengenai IQ itu lagi sekarang. Karena tidak lagi menjamin sebagai satu-satunya faktor yang menentukan keberhasilan. Yang paling menentukan keberhasilan adalah ketekunan orang. Kalau dia sudah punya bakatnya, dia latih di situ, jenius sudah di bidang itu. Itu yang sekarang ini. Nah, Ya, super sekali. Ya, makasih. Jolana Pak, Jauh. meningkatkan profil MBTI anak yang masih rendah di introvert dan thinking. Makasih Pak. Baik. Berarti itu sebenarnya saya kasih nasihat praktis untuk setiap anak berbeda, itu di saran khusus di halaman belakang. Itu saran-saran itu berbeda setiap anak, karena tergantung profil kepribadiannya. Nah, jadi saya kasih secara umum aja. Kalau terlalu tinggi thinking, biasanya pasangannya feeling, rendah. Berarti empati anak ini perlu dilatih. Untuk melatih empati itu berarti anaknya sering dibawa ke panti asuhan, sering dibawa untuk bersimpati dengan orang. Jadi kalau ada kemalangan, itu sama-sama menonton, itu bagaimana ya, coba kamu rasakan, bagaimana mereka kehilangan rumah, dan macam itu. Itu kalau misalnya di kelompok, ini saya bantu, apa yang bisa kita lakukan untuk anak-anak seperti itu. Muncullah empatinya, ya kan? Lalu selalu pikirannya, lalu kalau kita sudah buat begitu bagaimana? Itu kan, jadi minimal ya kita sudah meringankan penderitaannya, macam itu. Jadi kita latih untuk menstimulasi perasaan-perasaannya. Sebaliknya, kalau dia terlalu tinggi perasaan, thinkingnya terlalu rendah, berarti anak ini kan mudah tersinggung. Apa-apa saja sudah dia bawa perasaan, ya kan? Maka perlu dilatih sedikit pikirannya. Nggak usah tersinggung sekali. Mungkin ada benarnya juga yang dikatakannya itu. Udahlah kita coba lihat, ada yang perlu diperbaiki. Udah kita ucapkan aja terima kasih, saya tidak tersinggung ini. Jadi kita mencoba balancing. Itu di dalam pergaulan sehari-hari. Jadi kalau introvert, ekstrovert juga sama. Kalau terlalu introvert, berarti perlu mengajar sekolah minggu, perlu banyak dia bergaul. Kalau dia terlalu ekstrovert, berarti perlu mungkin latihan yoga, latihan meringkas, latihan meditasi, latihan konsentrasi. Macam itu kira-kira. Nah, secara garis besarnya, itu ada saya bahas lihat nanti di halaman paling belakang sebelum kesimpulan. Begitu kira-kira, Ibu. Baik Pak. Ada lagi, Ibu? Masih ada waktu Pak? Banyak waktu kita. Ya, dari Mami atau Papi Graceland nih. Jadi di awal diinfokan bahwa selain faktor DNA, ada faktor lingkungan yang mempengaruhi. Di antara DNA dan lingkungan, mana yang lebih besar pengaruhnya? Betul sekali, bagus sekali pertanyaannya, Bu. Itu dari penelitian, ini ada satu profesor membuat penelitiannya, ternyata berbeda-beda setiap dimensi lingkungan. Ada lingkungan yang sangat ekstrim. Saya ambil contoh. Misalnya orang itu introvert. Lalu di lingkungannya itu papanya, mamanya, kakak, semua di lingkungan itu introvert. Dia juga dikasih di sekolah yang tentara, yang juga semua juga sendiri-sendiri dan tidak banyak bergaul. Lalu dia bekerja di perpustakaan. Apa akibatnya? Lingkungan ini menjadi sangat kuat, mempengaruhi bakat bawaannya jadi sangat maksimal. Nah, tetapi ada orang, dia itu bakat bawaannya sangat introvert, tetapi dia papa mamanya sangat ekstrovert, sangat apa, tante-tantenya sering mengajak dia jalan, mengajak ngomong, ngajak apa, dia sekolah juga di teman-temannya juga, gurunya juga di lingkungan, maka introvertnya itu menjadi ada balansnya. Malah lebih lancar, ekstrovertnya lebih karena banyak pergaulan. Tetapi tetap ada kecenderungan. Jadi tergantung pada intensitas lingkungannya. Kalau semakin intens lingkungannya kuat, mempengaruhi seseorang, maka bisa pengaruhnya lebih kuat. Tetapi kalau pengaruhnya juga lemah, atau yang sebaliknya lebih kuat, maka pengaruh lingkungan yang lain itu yang lebih menang. Begitu kira-kira. Nomor berikutnya. Next Pak ya. Halaman belakang ditulis tes minimal 12 tahun. Padahal anak saya hanya 11 tahun. Apakah harus diulang atau bagaimana? Nah, mengapa minimal 12 tahun? Sebenarnya begini landasannya. Otak dan sistem saraf semua sudah sempurna perkembangannya di akhir usia 11 tahun akhir.
Berarti kalau dia sudah 11 tahun akhir, atau sudah 11 tahun, sebenarnya dia sudah bisa mengikuti tes ini. Tetapi untuk menjamin supaya saya tidak bilang minimal 11, maka saya mewajibkan minimal 12. Berarti kalau 11 akhir, tinggal ibu baca nanti hasil tesnya. Kalau masih sesuai, berarti akurat. Begitu kira-kira. Nah, mengapa usia itu 11 tahun akhir? Karena sistem otak kita itu tadi, dia sarafnya itu semua matang di usia itu, berarti ibaratnya pohon, baru saya tahu daunnya ini pohon apa, kalau daunnya itu semua sudah tumbuh dengan sempurna. Dahannya apa yang sudah lengkap. Itu maksudnya sebenarnya. Jadi 11 tahun sebenarnya tes ini sudah bisa. 11 tahun akhir. Begitu kira-kira. Terima kasih penjelasannya. Kalau kami punya pertanyaan, apakah bisa menghubungi? Oh ya, bisa. Bisa dikasih ya. Nanti nomornya ya Pak ya. Dikasihkan. Hasil profil MBTI itu kisaran. Nah ini yang terakhir nih Pak Fidelis. Ya. Yang terakhir. Hasil profil MBTI itu kisaran perbandingan yang benar normal itu berapa? Nah, saya thinking, feeling 1,5, 8,5 bagaimana baiknya? Sebenarnya tidak ada baiknya ya Bapak Ibu. Hanya itu angka itu mengatakan kepada kita posisi anak itu pada saat ini ada di misalnya posisi 1,5. Bisa dikembangkan lagi? Bisa. Berarti tinggal dilatih, distimulasi di bagian yang kurang itu sehingga dia bisa bertambah lagi sedikit. Nah, kalau misalnya anak itu sudah ada di posisi 4,5 atau 5, itu sudah seimbang, sudah bagus. Artinya, ibaratnya kalau kita punya dua tangan kiri ke tangan kanan, tangan kita itu dominan tangan kanan, jadi perlu juga kita latih sedikit tangan kirinya juga, supaya bisa terlatih juga, ya kan? Supaya seimbang sedikit kekuatannya, begitu kira-kira. Nah, begitu Ibu. Kalau masih ada lagi yang belum saya jawab, tolong di... Oh gitu ya Pak. Sudah terjawab semua Ibu? Iya Pak. Nah, Ya. sebenarnya sudah semua nih Pak. Memang ada beberapa tambahan. Kalau ada pertanyaan final bisa di WA Ibu. Iya. Mungkin boleh disebutkan Pak nomor. Oh ya, nomor WA saya itu. Mari Bapak Ibu 08 mencatatnya. 081 2 0812 95 ya 207 207 15 Ibu. 15. Ini WA dan telepon juga ya Pak? Nah, sekaligus ini ini private itu ya. Oh ini maaf. Ini apa di private saya tidak bisa balas karena lagi saya ngomong-ngomong ini ya. Ya, so, itu sudah direkap tadi Pak. Ini saya sudah kirim di everyone, itu nomor handphone saya. Ya, saya juga sudah kirim Pak. Baik Bapak Ibu, karena waktu juga sudah menunjukkan tepat pukul 10, kita akan mengakhiri sesi kita hari ini. Namun sebelum jangan live dulu Bapak Ibu, kita akan foto bareng nih Pak Fidelis. Baik Ibu ya. Ya, foto barengnya akan dipimpin oleh Pak Bowo. Silakan Pak Bowo. Baik, terima kasih Miss Windri dan Pak Fidelis. Ya. Mari Bapak Ibu kita setting on kamera dulu. Kita akan dokumentasi untuk dokumentasi bersama. Ya, kita foto bersama. Jadi dibuka kamera semuanya ya Pak Bowo ya. Di sini ada 6 halaman. Oke, saya mulai dari halaman yang pertama. Karena kita nggak tahu kita di halaman berapa, Bapak Ibu, ayo kita senyum terus. Ya. Ya. Standby ya. Ini ada 6 halaman, saya mulai dari yang halaman pertama. Oke. Sekarang di halaman yang kedua. Ya, berikutnya halaman ketiga.
Berikutnya halaman keempat. Halaman kelima sekarang. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Saya ambil fotonya. Sudah Pak Bowo? Ya, sudah, Miss. Ya, baik. Ya, mohon maaf Bapak Ibu semua, mungkin memang semua tidak bisa dibalas satu persatu. Nanti bisa menghubungi juga langsung ke Pak Fidelis, nomornya sudah diterakan di kolom chat ya Bapak Ibu. Kemudian mohon maaf juga jika ada yang tidak bisa mengakses daftar hadir dan evaluasi. Nanti kami akan share kembali di grup WA orang tua kelas 7 gitu. Atau mungkin ada kendala lainnya, nanti kami akan cek kembali dan kami share kembali di grup WhatsApp orang tua kelas 7. Sekian webinar hari ini Bapak Ibu, saya kembalikan. Terima kasih dulu nih buat Pak Fidelis. Boleh kita applause ya, reaction applause. Ya, kasih reactionnya, saya yang tepuk tangan beneran ya. Terima kasih banyak Bapak. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah pelayanan Bapak dan keluarga. Saya kembalikan ke Ibu Yuliana. Ya, baik, terima kasih Miss Windri atau Ibu Windri, dan terima kasih juga kepada Pak Fidelis yang sudah menyampaikan penjelasan pada hari ini, dan saya juga terima kasih kepada semua Bapak Ibu yang sudah hadir di tempat ini dan mendapatkan informasi yang baik. Biarlah semuanya ini bisa bermanfaat buat anak-anak kita semua, sehingga anak-anak kita juga bisa terbantu dan bisa mengembangkan dirinya sesuai dengan bakat dan minatnya. Ya Bapak Ibu, materi tadi saya sudah share juga di kolom chat, Bapak Ibu bisa download nanti dari sana. Dan kita juga akan ada pertemuan lagi tanggal 26 September ini juga ada seminar Save Our Teen. Saya mengundang Bapak Ibu untuk hadir kembali di Zoom yang akan saya sharekan lagi nanti lewat wali kelas dan WA grup Bapak Ibu semua. Kita akan akhiri hari ini. Mari kita beri applause semua pakai ikonnya. Bapak Ibu semua beri round applause buat diri Bapak Ibu yang sudah hadir pada hari ini, baik Bapak-bapak atau Ibu-ibu, karena Bapak dan Ibu adalah orang-orang yang luar biasa ya. Bapak Ibu adalah orang-orang yang perhatian sama anak-anak kita semua. Ya, terakhir kita akan tutup di dalam doa. Kita akhiri, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk acara hari ini. Biarlah Tuhan Yesus akan tolong kami untuk lebih mendidik anak-anak kami sesuai bakat dan minatnya, sehingga mereka boleh mencapai cita-citanya sesuai dengan apa yang Kau sudah rencanakan buat mereka. Tuhan Yesus, Kau pakai Pak Fidelis yang sudah menyampaikan materi hari ini dimanapun Pak Fidelis berada, sehingga banyak orang yang boleh paham akan kepribadiannya. Dan juga tolong kami semua sebagai orang tua supaya Engkau memimpin kami, memberkati kami dimanapun kami berada dalam mendidik anak-anak kami. Terima kasih Tuhan, jikalau kami akan melanjutkan aktivitas kami hari ini, biarlah Tuhan sendiri akan menyertai kami. Terima kasih untuk semua anugerah yang Kau berikan buat kami. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.